share konten Pak, di share layarnya. Share layar ya. Ya. Bentar. Ini belum aktif di sini Pak. Silakan Pak Ilham, sudah kembali host ke Pak Ilham. Silakan, saya matikan audio. Halo. 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 Assalamualaikum ya. Pak Irman. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana Pak? Siap Pak? Kita mulai Pak. Siap. Cuma di sini tombol ininya enggak aktif ya? Untuk share screen. Share screen-nya ya? Share screen 1 ya? Ya, itu baru mulai Pak. Udah ya? Sementara Pak Adrian. Sudah keluar. Share screen 1, benar Pak Irman. Oke. Screen Ya, 1. sudah. Ya. Sudah Pak Irman. Oke. Udah ya? Pak Budi, Pak Gusti udah siap? Siap. Ya, sekali lagi saya balik dulu ke Pak Irman sebagai presenter malam ini. Bagaimana Pak? Kita mulai Pak malam ini. Boleh. Pak Ilham, jangan lupa begitu Bapak mulai membuka sebagai host, diklik rekaman Webex Pak. Recordingnya. Rekaman Siap, Webex diklik. siap. Oke. Siap, 86 Pak. 86 Oke. Pak. Oke, Pak. Mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Di malam minggu ini kita kembali dalam kegiatan PIKON. Kemudian materi kita untuk malam ini yakni pemanfaatan Sokratif untuk ujian online sekolah. Insyaallah materi akan dibawakan oleh Bapak Irman STMM selaku analisis sistem informasi dan jaringan pada LMP Sulawesi Tengah. Dan malam hari ini saya dibantu oleh Pak Igusti Putu Semadi Putra SPD dan saya sendiri Ilham sebagai host untuk memanfaatkan waktu yang ada. Malam ini saya serahkan ke moderator Pak Gusti, disilakan Pak. Terima kasih. Selamat malam, salam digital, salam virtual Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam PIKON Kelor CSOC edisi yang ke-6, yang mana pada malam hari ini akan mengangkat tema pemanfaatan Sokratif untuk ujian online sekolah. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Igusti Putu Semadi Putra SPD dari SMP Negeri 1 Amblapura akan memoderasi kegiatan pada malam hari ini. Untuk itu, sebagai umat beragama, marilah kita dengan tiada hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat beliaulah kita bisa berkumpul dalam kegiatan PIKON ini. Untuk itu, mari kita menundukkan kepala sejenak dengan mengucap salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Namo Buddhaya. Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air, era revolusi industri 4.0 saat ini kita perlu merangkul teknologi untuk membuat proses pembelajaran menarik. Nah, ketika kita sudah berhasil dan siswa kita sudah terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang menarik, disinilah pembelajaran akan berlangsung dengan intensif. Untuk itu diharapkan guru memakai media pembelajaran yang menarik, inovatif, dan efektif. Nah, disinilah akan diperkenalkan salah satu media belajar berupa aplikasi yang cukup trendy yang bernama Sokratif, yaitu dengan pemanfaatan web tool assessment, yang nantinya akan membantu para guru memperoleh perkembangan akademik siswa
yang sekaligus akan membantu siswa memahami materi lebih baik. Ya, materi ini akan disajikan oleh Bapak Muhammad Irman, SDMM. Beliau adalah seorang analis sistem informasi dan jaringan LPMP Sulawesi Tengah. Nah, sebelum saya mempersilakan kepada Pak Irman untuk menyajikan materi, saya mohon kepada rekan-rekan partisipan semua, mohon berkenan untuk tidak menghidupkan mic selama proses pemaparan materi ini, sehingga kegiatan materi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian setelah berakhir pemaparan beliau, ada waktu untuk tanya jawab, biar tidak saya mengulang-ulang. Nanti saya persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa ditulis di chat, atau bisa juga klik raise hand, gambar tangan yang ada di gadget Bapak Ibu. Silakan, itu kami mengerti. Kemudian selanjutnya, jangan merasa Bapak Ibu ada di room ini sendiri. Mungkin di sana kelihatan sendiri, padahal Bapak Ibu di sini bersama 64 partisipan semua. Hingga nanti saya mohon tanya jawabnya dengan tertib. Ya. Nah, itulah kata pembuka saya. Dan saya ingatkan dari 65 partisipan ini, saya hanya mengingatkan jangan sampai kayak tempo hari yang ikut 80 orang, tetapi yang menandatangani presensi hanya 40 orang. Kelihatan sekali kegiatan ini tidak pas. Saya mohon nanti menjelang di pertengahan kegiatan atau menjelang berakhirnya kegiatan, presensi silakan diisi. Itulah kata pembuka saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Muhammad Irman untuk menyajikan materinya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak moderator. Selamat malam Bapak Ibu guru sekalian. Saya cek dulu suaranya bagaimana Pak? Agak berisik ya. Sekarang audionya Pak yang dipakai satu saja Pak. Mungkin udah. Gimana ini? Ya. Sudah. Bagus Sudah sudah. oke ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat, kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama ya di video conference ini. Jujur saya sangat senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman di sini sekalian dari komunitas Kelor dan yang IGI dan teman-teman dari PSMK dan guru seluruh Indonesia, khususnya untuk guru-guru kita di Sulawesi Tengah dan Palu. Seminggu kemarin saya ditawari untuk memberikan materi di video conference malam ini. Sebenarnya saya juga belum pernah punya pengalaman untuk sharing ilmu di online seperti ini, tapi karena saya pikir ini suatu tantangan dan bisa kita belajar bersama-sama, ya saya terima sambil saya luruskan untuk kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang sebentar kita belajar bersama-sama semua. Terima kasih sudah mengajak saya untuk bergabung di ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya ke praktek nanti karena kita lebih banyak ke praktek, awalnya saya ingin membangun terkait dengan seperti apa ujian online yang menggunakan bantuan aplikasi Socrative, Bapak Ibu sekalian, karena berdasarkan pengalaman saya mengajar praktek terkait komputer aplikasi, mestinya kita bangun dulu konsepnya supaya nanti peserta tidak bingung kita ini mau berbuat apa ke depan, ini lagi membicarakan apa, lagi mengerjakan apa, sehingga di awal saya harap teman-teman bisa menyimak konsepnya dulu supaya bisa paham apa yang akan kita lakukan nanti beberapa jam ke depan. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 1 atau 2 jam nanti ke depan. Dan saya harap juga nanti teman-teman sambil
menyimak juga bisa nanti praktek. Bisa praktek supaya nanti begitu selesai materi ini, Bapak Ibu sudah bisa mengaplikasikan aplikasi Sokratik ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari slide saya yang pertama adalah mengapa kita harus menggunakan CBT. Teman-teman, CBT itu adalah computer based test. Mohon maaf, suaranya agak tolong di hostnya karena saya mendengar feedback nih. Ya, CBT itu singkatannya dari computer based test. Computer based test ya. Computer based test. Jadi sistem ujian yang berbasis komputer. Sistem ujian berbasis komputer. Nah, mengapa harus menggunakan CBT? Nah, itu ada banyak alasan. Karena selain sekarang di revolusi 4.0 ini kita ditantang untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk berbagai keperluan. Bukan hanya di revolusi industri, tapi juga di bidang pendidikan, kesehatan, dan hampir sebagian besar bidang-bidang itu sudah mulai menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk memudahkan, untuk lebih efisien dan efektifnya pekerjaan. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu, kita harus menyesuaikan dengan teknologi. Jadi kapan kita tidak menyesuaikan teknologi, maka kita akan ketinggalan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus mulai memanfaatkan teknologi. Bukan hanya kami di LPMP, tapi juga sekolah diharapkan memanfaatkan teknologi. Supaya proses pembelajaran di sekolah juga semakin lebih efisien dan efektif, dan juga lebih menarik untuk dilaksanakan di sekolah. Apalagi Pak Menteri sekarang ini orangnya orang yang memang betul-betul concern di teknologi. Jadi memang ini sekarang didorong untuk betul-betul kita di bidang pendidikan memanfaatkan teknologi. Nah, yang kedua, menghemat anggaran. Nah, karena dengan menggunakan computer based test atau sistem ujian berbasis teknologi, ini kita tidak perlu lagi ada penggandaan. Apalagi biasanya kalau ada ujian yang sifatnya betul-betul rahasia ya. Nah, itu harus banyak sekali prosedur yang harus dilalui, dan itu membutuhkan banyak biaya. Saya yakin Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia juga sudah tahu itu. Mulai dari penyusunan soal, penggandaan, kemudian pengawalan oleh keamanan pada saat penggandaan, kemudian banyak distribusi soal pada saat ujian, bahkan pada saat selesai pun itu juga masih membutuhkan banyak proses, dan itu tidak sedikit menggunakan biaya. Nah, CBT ini ya, bisa memanfaatkan untuk menghemat anggaran seperti itu. Nah, kami juga ingat dulu waktu pada saat pelaksanaan uji kompetensi awal tahun 2012 untuk guru-guru, kami hampir sebulan itu penggandaan soal untuk uji kompetensi awal. Itu waktu menggunakan manual, masih paper base. Nah, sekarang sudah uji kompetensi guru, kalau guru-guru seluruh Indonesia sudah tahu, sudah pasti tahu ujian online yang sering digunakan untuk biasanya pretest PPG, UKG, itu sudah menggunakan ujian online yang computerized. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan CBT itu akan menghemat waktu dan tenaga dalam proses persiapan dan sesudah ujian. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi sampaikan bahwa proses penggandaan itu kan sudah tidak ada lagi. Penggandaan kemudian proses pengawalan oleh aparat itu sudah tidak ada lagi. Sehingga persiapan pelaksanaan ujian itu bisa kita maksimalkan pada saat sudah saat SIMSIS computerized-nya. Begitupun pada proses setelah ujiannya. Pada proses setelah ujian juga tidak membutuhkan waktu lama, hasil sudah langsung keluar. Bahkan kalau Bapak Ibu Bapak Ibu guru punya pengalaman ujian, sudah bisa mendapat pengujian menggunakan UKG ya, itu sudah terbiasa, langsung kelihatan hasilnya, begitu. Kelihatan hasilnya berapa skornya. Tentunya ini bisa lebih fair ya, karena sudah bisa lihat hasilnya. Tidak perlu lagi diproses secara manual, harus menggunakan scan. Itu kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau menggunakan CBT itu hasil langsung diproses.
Bapak Ibu. Nah, yang keempat itu memudahkan peserta saat mengerjakan ujian. Karena sistemnya computerized. Jadi tidak lagi berbasis kertas yang harus bolak-balik, harus menulis di paper base-nya tadi. Langsung memilih jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaannya tadi. Nah, kemudian yang kelima, hasil ujian menjadi lebih cepat dan akurat. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa hasil ujiannya ini pasti lebih akurat karena yang memeriksa adalah komputer, bukan lagi manusia. Kalau manusia kan masih ada faktor kesalahannya, begitu ya. Apalagi faktor lelah, mungkin habis mengawasi ujian, itu akan menghambat. Jadi dengan computerized, nanti hasil ujiannya bisa langsung kelihatan, lebih cepat dan akurat. Bahkan peserta ujian pun bisa langsung mendapatkan hasilnya. Nah, yang terakhir adalah menjaga kelestarian bumi. Itu saja. Namun dengan menggunakan kertas, ini membutuhkan banyak resource, gitu, sumber daya alam. Namanya adalah pohon. Penebangan pohon ini membutuhkan dengan adanya kertas ini pasti membutuhkan banyak serat-serat kayu yang nanti digunakan untuk kertas. Dan dengan CBT ini tidak perlu lagi karena kita sudah computerized. Ini yang tahapan slide saya yang pertama. Mengapa kita harus menggunakan CBT? Ya, ada 6 poin. Nanti materi ini juga saya sudah share, sudah saya berikan kepada host, nanti di-share pada teman-teman. Ada satu slide ini yang terkait dengan konsepnya, yang kedua adalah prakteknya. Jadi teman-teman silahkan di-download saja. Baik, CBT itu berdasarkan backbone aksesnya, itu ada 2. Pertama, CBT yang berbasis online. Yang kedua adalah CBT offline. Nah, CBT online seperti apa? Kalau CBT online berarti computer based testnya ini online antara peserta ujian dengan server tempat ujian itu dihubungkan koneksi internet secara langsung. Jadi di mana saja dan pesertanya servernya dimanapun, tapi pesertanya di berbeda tempat juga bisa seperti itu. Jadi online, secara online menggunakan akses internet. Nah, kemudian yang kedua adalah CBT yang berbasis offline. CBT yang berbasis offline, jadi biasanya server dan peserta itu berada dalam satu lokasi yang sama. Seperti itu. Nah, contohnya kalau CBT online itu Bapak Ibu kemarin kita menggunakan UKG, waktu ujian UKG itu contohnya exam, menggunakan exam, aplikasi UKG itu menggunakan exam. Jadi exam itu dia online, tapi dia tidak full online-nya. Online-nya hanya pada saat ujian, pada saat sebelum soal keluar, dan pada saat peserta selesai mengerjakan ujian. Jadi kebutuhan koneksi internetnya hanya pada saat 2 momen itu. Pada saat mau memunculkan soal, dan pada saat mengunggah hasil ujian. Seperti itu. Nah, itu butuh koneksi internet. Selebih dari itu ya tidak koneksi internet tidak apa-apa gitu. Yang penting klien terhubung dengan server dalam jaringan lokal. Nah, itu yang exam, penjelasan terkait dengan exam server ya. Yang kalau exam ini guru saya Pak Raffi di P4TK Teknologi Malang itu yang mengembangkan di sana, teman-teman di sana yang mengembangkan, dan teman-teman yang di P4TK Makassar, Lautan Makassar. Di sana ada Pak Haidir yang mengembangkan aplikasinya. Jadi memang aplikasi yang diperuntukkan untuk uji kompetensi guru. Nah, yang online lagi, contohnya adalah Sokratif yang nanti akan kita pelajari. Sokratif. Kalau Sokratif berbeda dengan exam. Kalau exam tadi ada momen-momen tertentu butuh internet, tapi Sokratif memang butuh full internet gitu. Nah, itu kekurangannya Sokratif. Dia butuh full internet. Jadi pada saat ujian ya harus terkoneksi terus internet antara peserta dengan servernya gitu. Jadi harus peserta ini harus terkoneksi dengan internet terus. Seperti itu. Dan juga di server nanti kalau guru nanti yang megang servernya, kalau mau lihat progres ujiannya juga harus online. Nah, yang ketiga, contohnya adalah UNBK. Setahu saya UNBK juga online. Nah, CBT apa yang offline? Nah, saya pernah melihat, ya, berpengalaman dengan teman-teman ketika ujian CPNS, itu menggunakan GET BKN. Pada saat kami membantu BKN pada saat seleksi CPNS tahun 2014, kami menggunakan exam,
dan BKN menggunakan CAT-nya. Nah, saya melihat CAT BKN sepertinya juga tidak full online. Tidak online malah. Dia ujiannya servernya di bawah dari Jakarta, kemudian ditempatkan di suatu ruangan ujian di situ, kemudian hasil ujiannya masuk di rekam dalam server yang di lokasi tersebut. Nanti selesai ujian, hasilnya baru mereka kirim secara online. Gitu. Nah, seperti itu perbedaannya. Nah, jadi kalau CBT berdasarkan backbone aksesnya ada dua, online dan offline. Seperti itu. Tapi nanti akan kita pelajari adalah Socrative, sehingga ini harus full online. Nah, saya lanjut. Nah, seperti apa Socrative itu? Socrative itu ada dua, Bapak Ibu. Pertama Socrative Teacher, yang kedua adalah Socrative Student. Gitu. Nah, Socrative ini adalah aplikasi yang dikembangkan untuk model-model ujian. Jadi ujian online yang akan nanti bisa dimanfaatkan oleh siapa saja dan di mana bidang apa saja, termasuk kita apalagi di bidang pendidikan ya. Pendidikan. Jadi sangat membutuhkan ini Socrative ini. Nanti ada dua, pertama Socrative Teacher, yang kedua adalah Socrative Student. Nah, aktivitas apa saja yang di Socrative Teacher itu? Yang pertama adalah menyiapkan soal. Dalam hal ini kalau kita berbicara di sekolah, tentunya guru ya, guru yang menyiapkan soalnya. Nah, yang kedua mempublish soal, yang ketiga adalah mengolah hasil ujian. Nah, semua ini nanti dilakukan oleh guru di server, gitu. Atau admin, gitu. Katakan admin servernya. Yang berikutnya adalah Socrative Student. Student itu nanti urusannya ya mengikuti ujian, begitu. Dibagi dua ya. Pertama Socrative Teacher, yang kedua Socrative Student. Kalau teachernya menyiapkan soal, mempublish soal, mengolah hasil, kemudian mengikuti siswanya mengikuti ujian. Nah, sebentar Bapak Ibu, kalau kita nanti sambil praktek, saya harap nanti teman-teman sudah menyiapkan mungkin soal pilihan ganda sekitar 10 nomor supaya bisa praktek langsung. Seperti minggu kemarin, kebetulan saya jadi fasilitator untuk video suara atau jabatan fungsional di LPMP. Nah, mereka sudah menyiapkan soal sehingga nanti proses prakteknya tidak terlalu lama, tidak lagi memikirkan tentang soalnya sudah ada, tinggal praktek. Baik, saya lanjut. Nah, untuk apa kira-kira Socrative itu di sekolah bisa dimanfaatkan untuk apa saja sih? Nah, pertama adalah sekolah bisa memanfaatkan Socrative ini untuk penerimaan siswa baru. Misalnya kalau nanti siswa baru itu ada penerimaan siswa baru, ini tidak lama lagi penerimaan siswa baru, bahkan beberapa sekolah-sekolah swasta di Palu ini sudah mulai ujian ya. Saya dengar ini ada beberapa sudah melakukan ujian penerimaan siswa baru. Ada yang menggunakan CBT, ada juga yang manual gitu. Nah, itu nanti teman-teman di sekolah bisa memanfaatkan Socrative ini untuk penerimaan siswa baru sehingga hasilnya bisa lebih objektif gitu ya. Objektif betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dari sisi kejujuran ya. Ini bisa nanti dimanfaatkan untuk penerimaan siswa baru. Yang kedua adalah ujian semester. Ujian semester. Itu bisa dimanfaatkan guru-guru nanti pada saat mau ujian semester. Kalau di sekolahnya ada lab, ya dimanfaatkan labnya, jangan dibuat nganggur gitu. Jangan labnya hanya dimanfaatkan pada saat UNBK saja. Silakan dimanfaatkan untuk ujian semester. Gitu. Nah, lebih lagi teman-teman yang biasa menggunakan, apalagi teman-teman yang biasa menggunakan exam Caraka ya. Exam Caraka, beberapa SMK sudah menggunakan exam Caraka, itu aplikasi ujian online juga. Cuma kalau itu yang kita pelajari ini tidak cukup kalau cuma malam ini. Ini harus 7 pertemuan kalau kita mau belajar exam Caraka. Nah, ini saya cari yang kira-kira mudah nanti Bapak Ibu cerna, mudah dipraktekkan dan bisa diaplikasikan di sekolah. Sehingga saya memilih materi Socrative. Yang menurut saya ini relatif mudah untuk diterapkan di sekolah. Seperti itu. Nah, termasuk juga ujian-ujian yang lain, misalnya ujian harian atau ujian nanti mingguan yang dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah bisa memanfaatkan Socrative, Bapak Ibu. Nah, persyaratan ujian online, Bapak Ibu, apa saja persyaratan ujian online? Yang pertama, tentunya harus ada
komputer atau smartphone ya, smartphone itu di satu lokasi yang namanya ujian online Bapak Ibu sebenarnya bisa dari mana saja, masuk sekreatif juga seperti itu. Kalau servernya misalnya saya buat di sini, Bapak Ibu bisa ujian dari mana saja sebagai peserta begitu. Itu namanya ujian online gitu. Jadi bisa di mana saja. Tetapi saya tidak merekomendasikan itu. Kalau nanti akan diadakan ujian misalnya mahasiswa baru, ya mestinya dalam satu ruangan. Jadi sudah disiapkan komputernya. Kalau di sekolah tidak ada komputer, ya cari sekolah yang ada komputernya untuk misalnya Bapak Ibu di sekolah mau buat penerimaan siswa baru begitu. Nah, pinjam lab sekolah yang ada labnya, nanti terapkan di situ. Bapak Ibu bisa buat prepare segala sesuatunya di rumah dengan lab komputer sendiri, nanti tinggal nanti cari lab yang ada internetnya, terkoneksi itu bisa nanti kerjasama dengan sekolah yang ada labnya. Jadi harus ada komputer ataupun smartphone. Jadi begini Bapak Ibu ya, Socrative ini selain web base aplikasi berbasis web, dia juga sudah menyediakan dalam bentuk aplikasi berbasis Android. Jadi Bapak Ibu bisa download juga nanti di Play Store, gitu ya. Play Store bisa download di sana. Termasuk dua aplikasi tadi, Socrative Teacher dan Socrative Student. Itu ada di Play Store. Tapi saya belum masuk ke situ dulu ya. Supaya nanti kita belajar yang dari web dulu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah paham, mudah sekali untuk nanti bisa beralih ke Android. Nah, yang kedua, harus ada ruangan ujian. Kenapa harus ada ruangan ujian? Karena peserta harus dalam satu ruangan. Kalau berpisah-pisah ya mengontrolnya susah Bapak Ibu. Namanya ujian mestinya dalam satu ruangan dan kita tidak bisa melihat. Nanti kalau berpisah-pisah, misalnya satu di sini, satu di sana, begitu. Kita tidak bisa melihat apakah nanti yang mengerjakan ini betul-betul dia yang mengerjakan. Misalnya jangan-jangan ada temannya yang mengajarkan atau dia sementara googling begitu ya, mencari jawaban di internet. Kan? Nah, sehingga diharapkan peserta dalam suatu ruangan ujian. Nah, yang ketiga kita butuh adanya koneksi internet. Karena Socrative ini tadi seperti yang saya sampaikan, itu full online. Jadi betul-betul harus koneksi internet. Mulai dari awal ujian sampai selesai. Itu butuh koneksi internet. Yang keempat adalah pengawas ujian. Nah, harus ada pengawas. Karena namanya ujian mestinya harus ada yang mengawasi Bapak Ibu. Jadi melihat nanti apakah yang ujian ini, karena ini berbasisnya online, kalau pakai browser ya, pakai browser misalnya Mozilla atau Google Chrome, nah itu mereka nanti bisa browsing jawaban gitu, browsing jawaban. Sebaiknya ada pengawas, nanti bisa melihat. Dalam hal ini kalau guru sendiri nanti yang mengatur, ya gurunya yang jadi pengawas. Nah, tahapan pada Socrative Teacher ini, pada Socrative kita sudah masuk di tahapan Socrative-nya ya, apa-apa nanti akan kita lakukan pada saat sesi praktek. Yang pertama adalah menyiapkan soal. Soal termasuk gambar nanti akan ditampilkan. Jadi Bapak Ibu nanti sebisa mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan soal mungkin 10 nomor atau mungkin 5 nomor pilihan ganda. Nah, kalau Bapak Ibu nanti punya soal yang ada gambarnya, Bapak Ibu siapkan juga soal yang gambar tersebut. Misalnya terkait berbicara tentang soal yang bergambar begitu. Nanti ada pilihan jawabannya, pilihan ganda di bawah. Bapak Ibu siapkan gambarnya dalam bentuk JPEG atau format lain. Nanti disiapkan di situ, nanti tinggal diupload pada saat nanti kita proses digitalisasi soal. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah punya soal mungkin dalam bentuk file Word, itu sudah punya mungkin 5 atau 10 pertanyaan latihan. Saya harap seperti itu nanti teman-teman sudah punya soal ya. Nah, kenapa harus menyiapkan soal lebih awal? Karena Bapak Ibu karena kalau tidak disiapkan, nanti pada saat digitalisasi soalnya itu terlalu lama. Bapak Ibu masih memikirkan apa yang mau dimasukkan dalam aplikasi. Jadi sebaik mungkin soal itu sudah disiapkan memang oleh guru, sehingga nanti tinggal melakukan digitalisasinya. Nah, kemudian setelah soal selesai, Bapak Ibu sudah menyiapkan dalam bentuk format aplikasi, dalam bentuk file Word, atau termasuk juga gambar-gambarnya nanti yang akan ditampilkan dalam bentuk pertanyaan,
itu Bapak Ibu kita masuk ke Socrative Feature aplikasinya. Aplikasi untuk melakukan registrasi. Jika belum pernah melakukan memanfaatkan Socrative Feature ini. Tapi kalau sudah pernah, nanti tinggal login saja. Sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain, Bapak Ibu harus melakukan registrasi. Karena ini aplikasi yang disediakan oleh pengembang Socrative untuk bisa dimanfaatkan untuk orang lain, baik free maupun berbayar. Ini aplikasi gratis ya. Dan juga nanti kalau ingin fitur-fitur yang lebih, tentunya bisa berbayar. Gitu. Tapi ini sudah cukup optimal, fitur-fitur yang ada sudah bisa dimanfaatkan. Nah, pada saat selesai registrasi, Bapak Ibu, kita masuk di tahapan digitalisasi soal. Tahapan ketiga, digitalisasi soal. Di sini Bapak Ibu nanti mulai menginput soal-soal yang tadi sudah disusun di sini di tahap awal dimasukkan ke dalam aplikasi. Baik tadi yang bergambar maupun yang lain-lain itu Bapak Ibu sudah inputkan di proses digitalisasi soalnya. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat adalah mempublish soal. Jadi Bapak Ibu setelah soal selesai, Bapak Ibu harus publish supaya nanti peserta bisa masuk di aplikasi yang tadi sudah dipublish. Nah, yang terakhir, selanjutnya sebenarnya ini tidak masuk dalam tahapan teacher ya, cuma harus saya tampilkan di sini karena proses ini harus ada, yaitu peserta mengikuti ujian. Kalau peserta tidak mengikuti ujian ya namanya bukan ujian online. Jadi harus ada peserta yang mengikuti ujian. Setelah dipublish nanti peserta akan mengikuti ujian dan proses terakhirnya adalah guru mengelola hasil ujian. Jadi nanti guru mengelola hasil ujian seperti apa nanti kita pelajari sama-sama. Akan kelihatan. Bahkan pada saat ujian sementara berlangsung hasil ujiannya pun bisa lihat. Nah, ini mungkin sedikit konsepnya sebelum kita masuk ke praktek. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke praktek, mungkin ada hal-hal yang perlu kita didiskusikan, silakan supaya nanti pada saat proses prakteknya kita bisa lebih smooth. Gitu. Ya, silakan Bapak Ibu, moderator kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke praktek ya. Ya, silakan host. Cek. Baik, kepada rekan-rekan penanya, kalau sekiranya ada yang mau bertanya, silakan. Nah, di sini banyak sekali yang angkat tangan, Pak. Ya, saya berikan kesempatan pertama yang angkat tangan di sini dari saudara atau saudari Abni. Saya kurang tahu ini. Silakan. Abni. Atau mungkin Baharudin, silakan. Sunil Hipristomo, Pak Gusti. Ya, silakan dulu Pak Sunil Hipristomo, silakan. Ya, silakan Pak. Belum diaktifkan mikrofonnya loh. Oh, mikrofonnya Pak. Mikrofonnya dulu. Silakan Pak Sunil. Sudah Pak, sudah. Off lagi dia, off. Silakan lagi. Ya, udah. Oh, lagi? Oh, off lagi. Ya sudah. Silakan Pak Sunil. Ya, ini masuknya pakai internet ya? Ya, betul Pak. Harus menggunakan internet. Saya sudah coba. Nanti masuknya kita membuat akun baru ya? Apa? Nanti kita praktik sama-sama Pak. Kalau terkait dengan teknisnya nanti kita praktik sama-sama Pak. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana membuat akun, kemudian bagaimana digitalisasi soal, proses ujian. Nanti saya akan tunjukkan semua nanti di layarnya. Baik, demikian pemaparan dari Pak Irham. Saya ulangi, Pak Irman.
Selanjutnya dari chat saya baca Bu Dian Susanti bertanya. Ya, silakan. Saya bertanya, apakah Socrates ini bisa dikerjakan di rumah seperti aplikasi Quizzes? Silakan tanggapannya, Pak. Bisa sekali, Pak. Bapak bisa kerjakan di mana saja selama koneksi internet itu ada. Jadi Socrates ini bisa dilaksanakan di mana. Jadi Bapak Ibu guru bisa melakukan proses yang tadi ini, yang ini ya. Maaf, saya tutup dulu chatnya. Yang proses tadi ini, yang proses digitalisasi soal, mulai menyiapkan soal sampai mempublish ini di rumah bisa. Bahkan Bapak Ibu nanti kalau komputernya pun ketinggalan di rumah boleh. Pesertanya ujian di sekolah itu bisa saja. Karena kan soalnya kan bukan berada di komputernya Bapak Ibu. Soalnya ada di servernya Socrates. Jadi peserta bisa saja ujian di mana tidak bersamaan dengan lokasi servernya. Tapi sebaiknya server komputernya Bapak Ibu bawa, atau misalnya ada komputer yang bisa untuk meremote Socrates Teacher gitu. Supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat perkembangan siswa-siswa yang sedang ujian. Seperti itu, Pak. Oke? Iya, terima kasih, Pak. Selanjutnya ini dari Ada Pak Bahar tuh, Pak Agusti. Pak Bahar. iya. Saya cek dulu. Ya, silakan Pak Bahar, silakan. Ya, halo. Halo, ya silakan Pak Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya mau menanyakan nih terkait dengan implementasi pemanfaatan Socrates Teacher ini. Ini memang kemanfaatannya hanya untuk tes saja, Pak ya? Nggak ada untuk manajemen pembelajarannya gitu, Pak? Bagaimana? Iya, betul sekali, Pak. Ya, memang ini hanya untuk tes gitu, untuk tes ujian gitu. Kalau untuk penguatan pembelajarannya nggak ada, Pak. Mungkin itu bisa menggunakan tools-tools yang lain seperti Moodle, atau kita punya juga rumah belajar kan, bisa dimanfaatkan itu. Tapi untuk Socrates ini khusus untuk ujian aja, atau quiz lah istilahnya ya. Oke. Terkait dengan tadi kan ini kita bicara tentang digitalisasi soal ya. Iya, betul. Sebetulnya harapan kita adalah dengan digitalisasi soal ini kemudian guru itu bisa mereduksi sedemikian rupa kemungkinan terjadinya kecurangan. Iya, betul. Ada enggak browser atau apa gitu yang didevelop berdasarkan coding dari Socrates Teacher ini untuk memproteksi ketika siswa misalkan membuka browsernya Socrates ini tidak bisa googling untuk mencari jawaban gitu, Pak. Nah, itu dia, Pak. Nah, makanya tadi di awal saya menyampaikan karena Socrates ini web based ya. Jadi siswa itu menggunakan web browser seperti Chrome atau Mozilla. Jadi kemungkinan untuk bisa browsing itu pasti ada. Makanya tadi sampaikan harus ada pengawas ruangan. Nah, kalau di Socrates sendiri saya belum tahu ya kalau paket berbayarnya apakah nanti bisa menonaktifkan browser dari siswa begitu. Misalnya dia tidak bisa googling. Itu saya belum tahu kalau yang paket berbayar. Tapi yang paket free itu saya cari-cari belum ada, Pak. Belum ada. Dan kemungkinan pun paket berbayarnya juga tidak ada. Dan nanti bisa dimanfaatkan mungkin ada tools-tools lain yang bisa membuat seperti itu. Misalnya yang diaktifkan link tertentu saja, link yang lain tidak dibolehkan. Itu Pak, saya rasa ada juga tools seperti itu. Cuma saya belum pernah menemukan. Yang pasti kalau aplikasinya menggunakan browser, kemungkinan untuk nanti dia bisa browsing mencari jawaban itu bisa. Hanya diharapkan nanti pada saat ujian juga harus sebelum masuk di ruangan ya diamankan dulu HP-nya atau yang lain-lainnya, termasuk juga nanti tidak boleh buka yang lain selain aplikasi Socrates Student. Seperti itu, Pak. Itu ininya. Sekira seperti itu, Pak, jawabannya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Nah, baik, selanjutnya Pak Irman, ini ada dari L bertanya, apakah soalnya pilihan ganda atau IC? Iya, oke, baik. Ini sudah banyak yang penasaran ya. Terima Jelas. kasih. Saya lihat pada antusias semua ini. Saya lupa tadi menyampaikan ke Pak penanya sebelumnya. Kita jangan berpikir bahwa digitalisasi soal ini ribet-ribet sekali. Ini sebenarnya ini istilah saya saja untuk mempermudah bahwa ini sebenarnya proses penginputan soal ke dalam aplikasi seperti itu. Digitalisasi soal. Nah, tadi pertanyaan yang berikutnya, apakah ada bentuk-bentuk soalnya seperti apa ya? Nah, di Sokratif ini menyediakan 3 bentuk soal. Yang free ya, yang berbayar saya belum tahu karena saya belum pernah coba untuk berbayar. Yang setahu saya pilihannya adalah pilihan ganda, kemudian soal benar salah, yang ketiga adalah short answer atau jawaban pendek, jawaban singkat. Seperti itu. Jadi 3 pilihan itu nanti bisa dimanfaatkan oleh guru-guru nanti pada saat menyusun soal. Seperti itu Pak jawabannya. Baik, selanjutnya dari Mohon Pak. izin dulu sedikit Pak Gusti. Iya, Mungkin Bapak pemateri bisa mungkin Pak langsung ke prakteknya saja karena Ya, saya kira cukup 3 penanya dulu ya. karena pertanyaan-pertanyaan di room chat itu hanya seputar ketika aplikasi ya benar. Iya, oke. Siap. Artinya saya ingin melihat feedback dari teman-teman terkait dengan apakah konsepnya sudah didapatkan begitu. Yang penting teman-teman sudah mendapat konsepnya dulu, prakteknya mudah saya pikir ya. Baik, kita mulai dengan prakteknya Bapak Ibu ya. Nah, kita pertama kita masuk di teacher. Bapak Ibu bisa juga langsung praktek nanti ya. Kalau kita cari tulisan kreatif teacher gini. Aku cari di googling Socrative teacher karena ada Socrative tadi yang saya jelaskan, Socrative student. Nah, yang proses lama nanti adalah di Socrative teacher ringannya. Ya, karena kita belajarnya online, nah jadi harus sabar Bapak Ibu. Karena cepat lambatnya itu tergantung dari koneksi yang kita miliki, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ini kita dapatkan, linknya adalah besokratif.com, login teacher. Ini ada teacher login, Sokratif, tinggal Bapak Ibu klik saja di sini. Tinggal klik, seperti ini, Bapak Ibu bisa juga ya, kita tunggu sampai aplikasi Sokratif terbuka. Nah, seperti ini. Kalau aplikasi Sokratif sudah terbuka, nanti ada form login. Login ini. Pertama di email yang keluar. Kalau sudah pernah registrasi, sudah pernah membuat, kita tinggal login. Tapi karena kita belum, sebaiknya kita account dulu. Atau bisa juga sign in with Google. Kalau Bapak Ibu punya akun Google atau mungkin laptopnya sudah terkoneksi dengan web browsernya itu sudah terkoneksi dengan Google, sudah login seperti saya ini sudah login, ini sudah login di Google, itu bisa tinggal sign Google, sign in seperti aplikasi yang lainnya. Tapi sebaiknya kalau saya kita create account. Bedanya begini, kalau kita create account, nanti bisa kita manfaatkan pada saat di Sokratif yang berbasis Android. Karena di Android nanti tidak ada sign in with Google-nya, dia harus login. Gitu. Nah, jadi sebaiknya kita create account. Jadi saya kalau awalnya kita create account dulu. Saya klik create account, kita tunggu sampai terbuka form untuk akunnya, mendaftar. Nah, ini Bapak Ibu. Nah,
kita isikan dulu data-data yang Socrative minta pada kita. Pertama adalah first name, seperti aplikasi yang lainnya juga. Kalau registrasi dia minta nama, begitu, last name, nama belakang, emailnya, kemudian confirm email, kemudian password nanti akan kita gunakan, kemudian confirm password. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham sekali ini. Nah, saya coba saja untuk membuat akun, misalnya ini Muhammad, nama depannya, belakangnya Irman. Kemudian emailnya apa? Misalnya okan@gmail.com, atau saya pakai yang lain karena ini sudah saya gunakan. Saya pakai email saya yang satu, Anku Yahoo ID. Bisa juga di copy paste, jadi tidak lagi ngetik. Nah, password Bapak Ibu, silakan diketikkan passwordnya. Nah, ini Bapak Ibu sudah berapa kali belajar aplikasi, sebaiknya passwordnya jangan dibeda-bedakan, supaya jangan nanti bingung, aplikasi ini passwordnya apa, aplikasi ini apa. Pengalaman saya, dengan menggunakan banyak aplikasi yang memang butuh password, sebaiknya passwordnya itu sama, tetapi memang susah untuk dijebol oleh orang lain. Nah, kemudian confirm passwordnya seperti itu. Nah, setelah itu kita klik next. Maaf, ini ada suara agak sedikit gaduh ya. Nah, gitu. Pada saat ini nanti Bapak Ibu akan dimintakan ini, ada save passwordnya. Bapak Ibu bisa simpan password, username dan passwordnya, bisa juga tidak. Kalau komputernya ini yang digunakan sendiri, sebaiknya save password. Tapi kalau komputer ini digunakan oleh orang banyak, jangan simpan password, karena ini adalah privasi. Nah, nanti setelah masuk, Bapak Ibu dimasukkan pada formulir demografi. Nanti Bapak Ibu memilih negaranya apa, gitu. Nah, Bapak Ibu cari Indonesia. Nah, Indonesia ini. Nah, ini Indonesia. Kemudian organizing tipe ini, Bapak Ibu memilih apakah primary atau secondary school, university, corporate, order, gitu. Bapak Ibu bisa nanti memilih, misalnya kalau sekolah ya primary atau secondary school. Kalau untuk ini kan bisa dimanfaatkan di perguruan tinggi atau perusahaan juga bisa. Untuk assessment misalnya pegawai. Ini saya pilih saja secondary, primary dan secondary school-nya. Nah, kalau kita pilih secondary school, nanti dia minta sekolahnya apa begitu. Sekolahnya ini. Nah, biasanya list tidak terlist di sini ya. Kalau tidak ada di sini ya school not list. Tidak masuk dalam daftar. Bapak Ibu bisa mengetikkan nama sekolahnya di sini. Gitu. Misalnya SMP Negeri 1 Palu misalnya. Kemudian select role. Sebagai apa begitu? Teacher kah, administrator, IT teknologi atau others. Ya kita bisa pilih teacher di sini. Nah, setelah itu jangan lupa ini ada centang I agree to term and privacy policy. Nah, ini Bapak Ibu harus cek. Jadi kita setuju dengan semua ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam Socrative. Setelah itu kita next. Seperti ini. Kita tunggu sampai nanti bisa terbuka. Nah, finish. Pada saat ini akun tipenya dia minta apa? Apakah Socrative Pro atau free? Nah, karena kita mau belajar pakai free dulu, karena kita belum punya akun Pro begitu. Bayar ya. Karena bedanya nanti di sini, ini semua fitur-fiturnya standar. Kalau di Pro nanti dia bisa multiple room, roster atau banyak fitur-fitur yang lain gitu. Nah, kita pilih yang Socrative free, kemudian finish. Bapak Ibu klik finish. Seperti itu. Ya, kita tunggu sampai terbuka aplikasi Socrative-nya.
Ya harus karena ini prosesnya lain, jadi kabar terkait dengan koneksi internet. Ya mudah-mudahan nanti di daerah juga tidak terlalu lambat jaringannya. Ini karena mungkin saya ini di rumah menggunakan koneksi IndiHome yang sejaringan dipakai rame-rame yang 10 mega. Jadi memang butuh, apalagi tambah video conference agak sedikit lambat ya. Jadi kita bersabar dan bisa prosesnya bisa cepat untuk kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, yang lain juga saya harap mengikuti langkah-langkah tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, baik. Nah, ini sudah terbuka ya. Sudah terbuka. Saya jelaskan dulu tampilannya Bapak Ibu. Tampilannya sebelum kita melakukan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Ini kan tadi kita belajar ini, langkah-langkahnya ini. Penyiapan soal sudah. Ini asumsi saya Bapak Ibu sudah punya soal semua dalam bentuk Word, soal Word yang diketikkan di file Word, dan gambar-gambar jika nanti ada soal yang dalam bentuk gambar. Ini masuk di proses sudah selesai, proses kedua juga sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal kita masuk di proses yang ketiga, yaitu digitalisasi soal. Nah, saya sebelum masuk digitalisasi soal, saya jelaskan dulu ini apa. Ya. Nah, pada saat Bapak Ibu masuk di Socratic Teacher dan sudah registrasi, nanti dihadapkan pada ada beberapa tab ini ya, tab Lunch, Quiz, Room, Report, and Result. Pelan-pelan saya jelaskan satu persatu menu-menunya ya. Pertama adalah Quiz. Quiz ini nanti menu Lunch ini nanti digunakan untuk mempublish soal. Ya, belum digitalisasi. Ini proses digitalisasinya nanti di sini di Quiz. Di Quiz ini nanti proses digitalisasi soalnya. Nah, proses Lunch ini adalah ini mempublish soalnya. Ada 3 pilihan mempublish soal. Yang pertama adalah quiz, seperti ujian yang biasa. Setiap siswa mendapatkan satu soal. Kemudian setiap peserta mendapatkan satu soal, karena bukan siswa saja yang ujian. Yang kedua adalah space race. Space race ini agak berbeda dengan quiz. Kalau space race ini nanti digunakan, siswa bisa mengerjakan soal secara berkelompok. Nanti nilainya adalah nilai kelompok, seperti itu. Jadi model kelompok. Nah, yang ketiga adalah exit ticket. Exit ticket ini semacam survei dari guru kepada siswa, apa yang sudah dia pelajari, begitu. Apa yang sudah dia pelajari selama ini terkait dengan soal-soal. Dan kemudian dia butuh apa ke depannya. Jadi seperti itu exit ticket, gambaran dari exit ticket itu. Nah, kemudian quick question-nya ada 3 nih. Pertama ada seperti yang dijelaskan tadi adalah multiple choice. Nanti bisa A, B, C, D, E, bahkan F pun bisa. Nanti teman-teman bisa praktekkan sampai apa nanti. Kemudian true false, benar salah. Yang ketiga adalah short answer, adalah jawaban singkat. Jadi seperti itu. Saya jelaskan dulu ini, nanti prakteknya kita sama-sama. Kemudian saya beralih ke quiz. Di tab quiz, disinilah nanti kita melakukan digitalisasi soalnya Bapak Ibu. Melakukan mengetik soalnya, mengetik jawabannya, menentukan jawaban yang benar yang mana di sini. Nah, kemudian ada tab room. Nah, room ini karena berbayar, gratisan, maka roomnya cuma bisa 1 default room, yaitu yang tadi kita mendaftar. Socrates sudah memberikan room ini, Firman 3537. Nanti kalau Bapak Ibu nanti login dengan nama, nanti dia juga akan munculkan nama di sini. Seperti itu. Nah, ini nanti ada model share, roster, and delete kalau misalnya roomnya tidak digunakan. Kemudian ada tab report. Nah, ini akan nanti menampilkan hasil-hasil ujian dari peserta begitu. Kemudian ini juga ada result. Ada menu untuk result ya. Nanti kalau sudah ada yang ujian ini akan aktif. Sudah ada yang selesai ujian nanti sini akan aktif. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja dengan proses yang berikutnya ya adalah
dijilid. Jadi ini menunya tidak terlalu banyak ya, sehingga nanti tidak membuat pusing Bapak Ibu. Karena saya sengaja milih Socrative ini karena selain mudah digunakan, menu-menunya juga tidak memusingkan. Sedikit, tidak terlalu banyak. Ada tab lunch, kemudian quiz, room, report. Ini juga yang paling banyak dipakai di edisi 2 ini, lunch and quiz. Nah, kita proses berikutnya kita masuk di quiz, Bapak Ibu. Nah, di quiz di proses inilah dilakukan digitalisasi soal. Bapak Ibu tadi sudah punya soal ya. Jadi untuk menambah soal atau bank soalnya, Bapak Ibu bisa menekan ini add quiz. Add quiz di sini. Ini pada saat Bapak Ibu tekan nanti ada pilihan create new dan import jika sudah pernah ada soal yang pernah dibuat tinggal import saja. Tapi kalau belum ya create new. Kita pilih create new. Nah, nanti pada saat create new kita dimintakan nama kuisnya apa begitu, nama kuisnya. Misalnya saya sudah menyiapkan soal terkait dengan komputer ya, saya buat kuis. Jadi Bapak Ibu mungkin juga nanti di sekolah mungkin ujian penerimaan siswa baru. Jadi di sini tulis penerimaan siswa baru tahun 2020 misalnya. Atau mungkin nanti ujian semester misalnya ujian matematika semester 2 begitu, tentang apa misalnya, tentang matematika tentang bangun ruang misalnya. Itu bisa juga seperti itu. Jadi satu soal ini nanti bisa dimanfaatkan untuk berapa kelas begitu. Sama seperti ujian yang lain. Karena saya sudah menyiapkan ujian terkait dengan komputer, saya sesuaikan saja gitu. Di ujian komputer dasar 1 misalnya seperti itu. Nah, ini nama judul dari ujiannya ya. Jadi Bapak Ibu sudah punya judul ujiannya. Yang kedua adalah menyiapkan soalnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa di Google Form itu bisa buat juga untuk menggunakan kuis, tapi di Google Form itu ini proses after ujian itu prosesnya secara manual. Kalau di sini tidak, dia online bisa langsung mendapatkan hasil ujiannya. Nah, ini ada 3 pilihan, multiple choice, true false, and short answer. Misalnya untuk soal nomor 1 saya maunya multiple choice. Saya pilih multiple choice. Saya klik saja multiple choice ini. Akan tampil soal nomor 1 Bapak Ibu. Soalnya, ya. Nah, tadi saya lihatkan saya sudah punya soal ini. Saya lihatkan dulu Bapak Ibu, saya sudah punya soal ini, soal komputer, dan sudah punya gambar-gambar nanti yang file gambar yang nanti akan saya masukkan di proses digitalisasi tadi. Saya buka dulu. Nah, ini soal-soal saya sudah ada. Jadi tinggal saya copy paste nanti ke dalam. Ini, maaf agak sedikit lambat. Nah, saya punya soal seperti ini. Ini nomor 4 soal bergambar. Alat berikut adalah ini gambar printer. Kemudian ini opsi jawabannya, pilihan jawabannya. Kemudian soal nomor 5 juga seperti itu. Ini ada pertanyaan yang bergambar. Kemudian ada pilihan jawabannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya coba untuk soal yang dasar sekali dulu, yang bentuk teks. Ini saya copy, tidak ngetik lagi. Saya copy saja, tinggal saya masukkan di sini. Klik kanan, paste atau Ctrl V. Selesai pertanyaan pertama. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal memasukkan answer choice-nya, pilihan ABCD-nya. Saya copy lagi di sini. Saya copy semua. Ini saya tandai V Bapak Ibu ya, karena V ini artinya jawaban benarnya ini. Jawaban yang benar, karena saya tidak hafal jawaban benarnya, jadi saya copy saja ini supaya sekali paste nanti di sini. Saya paste begini. Jawaban A, jawaban B begini. Mic ya, keyboard sudah enggak nih. Nah, hurufnya nggak usah dimasukkan karena ini di kiri sudah ada Bapak Ibu. ABCD-nya sudah ada, jadi tidak perlu lagi memasukkan ABCD-nya.
Saya copy lagi ke sini. Bapak Ibu juga silakan mengikuti ya. Nah, ini C-nya saya hapus. Saya lanjut lagi dengan jawaban berikutnya. Ini juga saya hapus. Kemudian ini jawaban E. Karena saya tandai ini yang benar adalah E. Yang E ya. Nah, untuk jawaban yang benar, Bapak Ibu, ini di sebelah kanan ada ini. Nah, correct answer-nya di mana? Kalau misalnya ini yang benar, Bapak Ibu tinggal centang di sini. Seperti itu. Udah kan? Nah, seandainya Bapak Ibu pilihan jawabannya itu cuma mau sampai D, pilihan E-nya ini tidak ada, itu bisa disilang untuk dihapus. Misalnya Bapak Ibu tidak pakai pilihan jawaban E ya, ini bisa dihapus begini. Jadi tinggal A, B, C, D. Kalau mau D ini kurang, mau tambah lagi E begitu. Silakan tinggal add answer ini, masukkan lagi jawaban untuk E-nya seperti itu. Kemudian pilih jawaban yang benarnya. Nah, yang hijau ini adalah jawaban yang benar. Jawaban yang benar, yang hijau ini. Seperti itu, mudah bukan Bapak Ibu? Nah, kemudian saya masuk untuk soal berikutnya. Ini sudah selesai, Bapak Ibu bisa simpan soal nomor 1 ini. Tidak simpan pun tidak apa-apa, nanti selesai semua baru. Pada saat Bapak Ibu simpan, ini nanti tinggal tombolnya berubah jadi edit. Gitu. Jadi, nanti kalau Bapak Ibu mau rubah, ya tinggal klik edit lagi. Begitu. Tapi ini sudah tidak bisa diapa-apakan ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau edit-edit, harus klik tombol edit dulu baru bisa terbuka. Jadi harus klik edit dulu baru bisa terbuka. Kalau tidak, supaya mengamankan, Bapak Ibu save. Nah, kita masuk soal pertama sudah selesai, kita masuk soal kedua. Soal kedua, sama seperti tadi Bapak Ibu tinggal copy paste juga lah. Nah, saya ingin soal kedua ini saya copy saja. Bapak Ibu juga lakukan hal yang sama di rumah. Saya copy ke sini. Pertanyaannya, kemudian opsi jawabannya juga saya copy semua. Nanti tinggal paste. Ctrl C. Nah, Ctrl C, kemudian paste di sini. Tinggal saya atur nanti. Seperti ini. Nah, jawaban benarnya di B, saya centang memang nih. Ini saya hapus P-nya. Bapak Ibu kalau kasih kode nanti jangan lupa dihapus. Nanti si peserta bisa tahu, ini kode yang jawaban benar ini. Nah, ini silakan diikuti Bapak Ibu yang sudah menyiapkan soal. Nah, yang terakhir seperti itu. Nah, jawaban benarnya adalah di B. Ini kita sudah punya dua soal, saya simpan lagi. Seperti itu. Jadi kita sudah punya 2 soal. Kemudian saya masuk ke soal yang ketiga, saya tambah lagi klik multiple choice ini. Saya masih punya multiple choice. Soal yang ketiga, saya copy. Saya masukkan agak 5 soal ya, kalau supaya nanti agak seru begitu pada saat ujian, nanti teman-teman bisa ujian menggunakan soal yang saya buat ini. Saya copy lagi jawabannya. Saya paste di sini. Ya, ini saya centang memang jawaban benarnya. Nah, seperti ini. Soal nomor 3 udah selesai. Simpan lagi. Kemudian saya tambah lagi untuk soal berikutnya. Saya coba untuk soal yang bergambar. Soal yang bergambar. Nomor 4. Kebetulan saya punya juga soal nomor 4 ini soal gambar. Nah, ini saya masukkan gambar di sini supaya saya juga tahu soalnya bergambar ya. Tapi Bapak Ibu harus punya file ini, file
file gambarnya tersendiri. Seperti itu. Nah, jadi untuk soal bergambar saya masukkan dulu teks pertanyaannya. Ini saya masukkan di sini. Untuk memasukkan gambarnya Bapak Ibu tinggal klik di sebelah kiri dari teks pertanyaan. Tinggal klik di sini. Nanti arahkan di mana Bapak Ibu menyimpan gambarnya. Tentunya di komputer ini ya. Bapak Ibu kalau cari gambar mudahnya di googling saja. Misalnya kalau cari pertanyaan yang ada gambar, ya susah-susah cari di Google. Atau Bapak Ibu bisa buat gambar sendiri, nanti di foto, itu bisa seperti itu. Saya arahkan ke file gambar tadi. Nah ini, saya open. Ya, kita tunggu. Saran saya Bapak Ibu, ukuran filenya jangan besar-besar. Supaya nanti pada saat ujian, kalau bisa filenya itu dikompres dulu. Jadi filenya ukurannya kalau misalnya 6 mega, yaitu dikompres jangan sampai ukuran di bawah 1 mega lah. Supaya nanti pas soalnya tidak membutuhkan waktu lama untuk mengeluarkan gambar begitu. Karena ini prosesnya online. Nah, ini gambarnya sudah muncul, tinggal masukkan opsi jawabannya. Saya copy lagi seperti tadi. Saya sini ini, saya lihat lagi, masukkan di sini. Nah, ini jawaban benarnya. Saya centang. Oke, itu sudah soal yang keempat. Nah, yang kelima, Bapak Ibu kalau mau buat soal true false juga bisa, tapi ini jarang kita pakai sekarang ya. Biasanya multiple choice. Bahkan ujian CPNS pun yang adanya juga multiple choice, nggak ada true false maupun pertanyaan yang sifatnya menjelaskan gitu. Karena agak susah kalau ujian online itu, susah memprosesnya kalau soalnya dalam bentuk jawaban yang menguraikan gitu. Tapi kita coba saja menggunakan true false ini. Satu, misalnya apa ya pertanyaannya? Ini penemu misalnya, penemu Microsoft adalah Bill Gates. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu pilih. Ini pertanyaannya, jawabannya yang mana gitu. True atau false gitu. Kalau true ya Bapak Ibu klik true, kalau false klik false. Karena ini jawabannya adalah true, maka saya klik true. Yang hijau adalah jawaban yang benar Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di sini ada explanation, ada penjelasan. Jika nanti jawaban ini misalnya salah, Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan di sini. Jawaban benarnya apa? Misalnya tadi bukan Bill Gates misalnya ya. Misalnya siapa begitu. Ini pasti nanti kita berikan explanation, penjelasan. Kemudian saya tambah lagi itu pertanyaan short answer. Untuk nomor 6, short answer. Nah, ini Bapak Ibu bisa jawaban singkat. Jawaban singkat, misalnya apa ya, pertanyaan terkait dengan jawaban singkat ini. Ini, bentar, saya lihat dulu soal saya ini. Atau mungkin saya kasih soal ini ya, soal bonus gitu misalnya. Presiden misalnya, presiden ini agak lari dari soalnya, sebenarnya cuma ini untuk menjelaskan saya seperti apa proses nanti short answer-nya. Presiden pertama
Republik Indonesia misalnya adalah, Bapak Ibu jangan lihat pertanyaannya tapi lihat prosesnya begitu. Nah, ini pertanyaannya kalau short answer juga bisa dalam bentuk gambar juga ya, sama juga tadi pilihan ganda itu bisa dalam bentuk gambar, termasuk juga mungkin ini true false juga bisa pertanyaan gambar. Nah, ini Bapak Ibu bisa menambahkan jawabannya di sini. Correct answer-nya ini opsional. Ada add and delete. Ini klik add saja. Nah, correct answer pertamanya apa? Misalnya Bapak Ibu tulis Soekarno. Nah, tentu ini masih opsi pertama, opsi benar pertama begitu. Bisa saja nanti peserta menjawab pakai Insinyur Soekarno begitu. Bapak Ibu tulis lagi di sini Insinyur Soekarno. Atau mungkin tidak pakai soe, dia pakai su begitu misalnya. Bisa add lagi Insinyur Soekarno. Tapi dari pengalaman saya Bapak Ibu menggunakan Sokratif ini, di short answer ini apabila nanti jawaban untuk short answer ini mirip-mirip, sudah dekat-dekat, itu nanti akan dibenarkan begitu. Walaupun nanti tidak sama sekali dengan yang ketiga dari pilihan jawaban nanti yang kita siapkan. Jadi kalau nanti peserta di short answer nanti dia menulis Soekarno saja begitu pakai U misalnya, itu juga dianggap benar oleh Sokratif. Ini agak cerdas sedikit ini Sokratifnya. Kecuali nanti kalau Bapak Ibu jawab misalnya Bambang gitu, pasti salah karena terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau sedikit-sedikit berbeda, Sokratif itu menganggap ini benar. Pengalaman saya seperti itu. Kita coba sama-sama ya. Ini modelnya sudah seperti itu. Nah, ini juga ada explanation-nya. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan penjelasan terkait dengan pertanyaan ini. Seperti itu. Nah, itu saya save. Saya anggap proses digitalisasi soalnya sudah selesai ya. Jadi saya sudah punya soal ujian dasar komputer, ujian komputer dasar 1. Nanti ini ada 6 pertanyaan, 4-nya pilihan ganda, kemudian yang 1 itu true false, dan yang nomor 6 itu adalah model short answer. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Coba mungkin saya butuh feedback dulu dari teman-teman semua. Jangan-jangan sudah pada tidur ini. Masih semangat Bapak Ibu? Saya masih. Ya, Semangat Pak Irman. Ya, lanjut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Lanjutkan dulu Pak, lanjutkan dulu. Di sini bisa dipahami ya prosesnya ya? Bisa jelas. Ya, jadi agak mudah ya? Mudah ya prosesnya? Iya, menurut saya Bapak Ibu. Mudah ya? Ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Sampai di sini Bapak Ibu proses untuk digitalisasi soalnya itu sudah selesai. Tentunya nanti kalau Bapak Ibu buat soal tidak cuma 5 pertanyaan begitu. Mungkin bisa sampai 50 pertanyaan seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau proses digitalisasi soalnya sudah selesai, ini saya tampilkan lagi slide saya tadi. Kita sudah di proses yang ketiga ini. Ini sudah selesai. Sekarang tahapannya adalah melakukan publish soal. Jadi soal ini sudah siap untuk di launching supaya peserta ikut ujian. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau misalnya Bapak Ibu buat soal hari Rabu, jangan langsung di launching dulu hari Rabu. Nanti launchingnya pada saat mau ujian. Tapi tidak masalah kalau Bapak Ibu mau launching juga pada hari Rabu itu. Tidak ada masalah. Cuma sebaiknya launchingnya pada saat nanti mau ujian. Gitu. Nah, baik kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini tadi kita di tab quiz ya. Nah, sekarang kita masuk ke tab launch. Kita sudah mau melaunching atau mempublish soal. Tadi ada 3 pilihan publishnya, ada quiz, ada space race, dan exit ticket. Nanti saya tidak akan menjelaskan space race ini karena kalau kita mau praktek agak ribet karena ini harus ada kelompok, buat kelompok dulu. Nanti Bapak Ibu bisa, kalau sudah dasarnya sudah paham,
nanti bisa coba-coba begitu. Nah, termasuk juga exit ticket. Nah, nanti tulisnya yang malam ini kita belajar dulu untuk publish yang quiz ini. Quiz untuk publish soalnya. Jadi saya klik saja tombol atau menu quiz. Nah, pada saat Bapak Ibu klik menu quiz, nanti Bapak Ibu dihadapkan pada pilihan soal mana yang akan kita launching gitu. Misalnya Bapak Ibu kan sudah sering pakai nih, pasti sudah banyak soal. Ini karena tadi masih baru pertama, soalnya baru satu ini, ujian dasar komputer 1. Yang ini sudah defaultnya memang sudah ada ya bawaan dari Sokratifnya. Karena baru satu, ya nanti pilihan ujian komputer dasar 1 begitu. Nah, Bapak Ibu saya jelaskan bahwa kalau aplikasi yang free ini kita cuma bisa mempublish satu soal ya. Tapi kalau aplikasinya berbayar itu Bapak Ibu bisa mempublish lebih dari satu soal gitu. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah menyiapkan 2 soal misalnya, ujian komputer dasar 1, ujian komputer dasar 2 misalnya. Yang ini untuk kelas 1, yang satunya untuk kelas 2. Itu bisa dipublish bersama-sama di waktu ujian yang sama pun bisa. Karena ini versi gratis, ya cuma bisa satu. Tapi ya syukur-syukurlah masih bisa kita manfaatkan gitu. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana yang akan diujikan gitu. Misalnya ini tadi sudah siap ya, tinggal klik next. Nah, ini saya jelaskan Bapak Ibu launch quiznya. Yang pertama ini ada 3 pilihan dari metode delivery-nya publish-nya. Pertama adalah instant feedback, yang kedua adalah open navigasi, yang ketiga adalah teacher pace. Nah, saya jelaskan dulu ini Bapak. Instant feedback itu kalau Bapak Ibu maunya rule-nya begini. Anak-anak itu misalnya dari 10 soal dia ujian secara bertahap. Dia harus menyelesaikan soal nomor 1 dulu, kemudian pindah ke soal nomor 2, pindah ke soal nomor 3, pindah ke soal nomor 4, begitu seterusnya sampai nomor 10. Gitu. Jadi dia harus menyelesaikan soal nomor 1 dulu baru bisa pindah ke soal nomor 2. Gitu. Itu kalau kita memilih instant feedback. Nah, yang kedua, open navigasi. Berbeda dengan instant feedback, di open navigation ini siswa ujian nanti bisa memilih. Misalnya ada 10 soal, nanti dihadapkan soal nomor 1 dulu. Kalau soal nomor 1 dianggap susah, dia bisa pindah ke soal nomor 2. Misalnya setelah itu dia bisa pindah lagi ke soal nomor 3, pindah lagi soal nomor 4, begitu seterusnya, atau kembali lagi ke soal nomor 2, seperti itu. Jadi itu ada navigasinya nanti yang akan bisa diklik oleh peserta, dia mau soal nomor berapa, seperti itu. Jadi sama seperti ujian UKG kemarin, sebelum waktunya habis, Bapak Ibu bisa mengoreksi jawaban. Begitupun juga di menu open navigasi ini, peserta bisa mengoreksi jawaban. Misalnya soal nomor 1 dia jawab C, diganti dengan B, itu bisa. Selama nanti sesi ujiannya belum ditutup oleh gurunya. Nah, ini saya jelaskan lagi Bapak Ibu. Satu kekurangan dari open navigasi ini, Sokratif, kita tidak bisa menentukan jam berapa sampai jam berapa sesi ujiannya atau berapa jam ujiannya. Jadi itu harus secara manual nanti diatur di ruang ujian. Jadi berdasarkan jam yang ada di ruang ujian. Berbeda dengan yang kalau sistem UKG yang pernah kita ujian, di sistem UKG itu komputer sudah mengatur jamnya, misalnya 100 nomor itu harus dikerjakan dalam waktu 120 menit gitu. Itu komputer mengatur sendiri, suka tidak suka, mau tidak mau, kalau waktunya sudah habis akan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau di Sokratif ini tidak ada pengaturan waktunya, jadi harus manual. Jadi nanti gurunya akan menutup sesi ujiannya gitu. Kalau misalnya waktu sudah habis. Oke. Jadi sudah jelas ya terkait dengan open navigasi, berbeda dengan instant feedback. Yang ketiga adalah teacher pace. Teacher pace ini guru yang akan mengatur waktu dan setiap soal. Jadi misalnya guru yang akan mengatur soal nomor 1, kemudian dia rasa guru tersebut sudah menganggap
sudah selesai soal nomor 1, dia berpindah lagi ke soal nomor 2. Yang mengatur itu adalah gurunya. Gitu. Jadi guru yang mengatur mau pindah ke soal nomor berapa, ke soal nomor berapa. Jadi semua siswa itu mendapatkan soal yang sama. Gitu. Mendapatkan soal yang sama, baru guru berpindah ke soal yang lain. Sampai sini bisa dipahami ya perbedaan dari ketiga pilihan metode delivery ini ya. Pertama instant feedback, saya ulangi. Ini peserta harus mengikuti ujian step by step dari soal nomor 1 dan harus menjawab soal nomor 1 baru bisa pindah ke soal nomor berikutnya. Kalau open navigasi itu siswa atau peserta bisa ujian menjawab soal yang dianggap lebih mudah dulu gitu. Nanti bisa pindah ke soal nomor lain atau mengoreksi jawaban yang sudah ada selama sesi ujian belum ditutup oleh gurunya. Nah, kemudian teacher phase itu guru yang akan mengatur soal berapa yang akan nomor berapa yang akan dikeluarkan. Nah, nanti kita belajar langsung. Saya tidak akan mengajarkan teacher phase, nanti Bapak Ibu juga akan praktek sendiri di rumah. Nah, saya lebih masuk ke yang biasa kita gunakan adalah open navigasi. Jadi saya pilih open navigasi ini. Saya klik. Nah, di sebelah kanan ini ada pilihan-pilihan menu, require name. Ini membutuhkan artinya nanti peserta harus memasukkan nama, Bapak Ibu. Nah, saran saya Bapak Ibu, sebelum ujian nanti dimulai, peserta sudah memiliki nanti identitas, misalnya nama dan nomor induk siswa yang digunakan, itu bisa. Jadi harus disepakati. Karena kalau menggunakan nama saja, pengalaman saya menggunakan ini, pada saat ada siswa yang namanya sama, saya bingung ini jawaban yang mana begitu. Jadi sebaiknya kombinasi dari nama dan NISN gitu. Kalau NISN saja nanti Bapak Ibu tidak tahu ini punya siapa. Jadi sebaiknya kalau diterapkan nanti di sekolah yang pesertanya nanti memasukkan nama dan dilanjutkan dengan NISN-nya. Jadi hanya satu kali memasukkan saja nanti ya. Nama mungkin underscore NISN atau nama langsung garis miring NISN-nya berapa. Atau terserah nanti itu kesepakatan Bapak Ibu nanti pada saat ujian di sekolah. Tapi siswa sudah harus tahu itu yang harus disampaikan. Atau nanti Bapak Ibu buat, nanti tinggal dibagikan ke siswa. Nanti di print, potong-potong, nanti dibagikan ke siswa, ini digunakan untuk login. Nah, itu pilihan. Pertama, kalau kita aktifkan require name, berarti nanti dia harus memasukkan namanya. Tentunya kalau mau ujian ya kita harus aktifkan ini, karena kita membutuhkan identitas yang peserta ujian. Yang kedua adalah shuffle answer. Kalau kita aktifkan shuffle answer-nya ini, shuffle question, nanti aplikasi Socrative ini akan mengacak soal dari siswa. Jadi seperti Bapak Ibu yang ujian UKG kemarin, saya di sini soalnya terkait mungkin pertanyaan Soekarno, Bapak Ibu soal nomor 1-nya lain. Jadi akan diacak pertanyaannya. Antara peserta yang satu dan peserta yang lain itu tidak sama tampilan yang muncul di layar. Nomor 1-nya berbeda begitu. Kalau nomor 1-nya tadi mungkin terkait dengan Soekarno tadi, pertanyaan tentang Soekarno presiden presiden pertama adalah siapa? Mungkin Bapak Ibu yang ujian di tempat lain nanti pertanyaan terkait dengan Bill Gates tadi gitu. Itu soal nomor 1-nya itu. Sehingga tidak ada kesempatan peserta yang satu dan peserta yang lain itu saling menyontek tampilan yang ada di layar di sebelahnya, atau bertanya soal nomor 1 jawabannya apa, padahal nomor 1 beda, nomor 1 saya dengan nomor 1 peserta di sebelah yang lain itu berbeda. Itu kalau kita mengaktifkan shuffle question. Saran saya ini diaktifkan seperti supaya bisa lebih objektif ya. Nah, kemudian ada pilihan lagi shuffle answer. Jadi kita bisa mengacak juga jawaban. Tadi kita di pertanyaan ada jawaban A, B, C, D itu ya. Itu bisa kita acak. Gitu. Jadi tidak harus benar selalu misalnya di A. Bisa saja di B. Nanti aplikasi akan mengunci teks jawaban. Bukan A, B, C, D-nya. Yang dia kunci adalah teks jawaban. A, B, C, D-nya itu nanti bisa dia acak lagi. Tapi saran saya ini tidak usah dipakai supaya tidak terlalu bingung Bapak Ibu. Yang paling utama adalah shuffle question. Tapi kalau mau menggunakan shuffle answer juga boleh. Komputer sudah mengatur. Nah, kemudian
ini juga show question feedback nanti ini tidak diaktifkan, disable ya. Nah, kemudian ini adalah show final score. Kalau kita aktifkan show final score-nya, nanti siswa pada saat selesai ujian itu langsung bisa melihat nilainya, nilai hasil ujiannya seperti itu. Dia dapat poin berapa. Kalau ini kita aktifkan. Saran saya 3 ini kita aktifkan. Minimal 3 inilah yang kita aktifkan. Oke, kalau sudah pilihannya open navigasi, require name sudah aktif, shuffle question sudah aktif, final score juga sudah aktif, kita tinggal launching dengan menggunakan klik start. Saya klik start, ini sudah aktif. Nah, tandanya aktif ini udah mulai ini nih, berdenyut-denyut nih. Misalnya udah muncul di sini. Misal sudah aktif. Nanti kalau ada yang ujian akan muncul di sini. Akan muncul di sini. Semua di sini. Total class di sini, total kelasnya, nama-namanya nanti akan muncul di sini. Misalnya Budi, Iwan, siapa muncul. Kemudian ini jawaban 1 2 3 4 5 6 apa begitu. Nanti akan kelihatan di sini pada saat ada yang ujian ya. Ini real time. Nanti akan kelihatan secara langsung. Nah, jadi sebenarnya ini juga bisa kita manfaatkan untuk transparansi. Kalau misalnya ujian penerimaan siswa baru, ini bisa dihubungkan komputer si guru tadi bisa dihubungkan dengan LCD yang ada di luar ruangan gitu. Jadi para pendamping yang mau ujian nanti bisa melihat di luar seperti apa jawaban dari anak-anaknya yang sementara ujian di dalam. Jadi lebih transparan, kelihatan nanti di sini proses menjawab, apa jawabannya, bisa langsung muncul. Seperti ini Sunil sudah muncul ini ya. Ini sudah muncul. Pak Sunil ini sudah biasa menggunakan Sokratif. Nah, gitu. Dia sudah menjawab ini. Baik. Pak Yusuf juga sudah masuk. Nah, jangan bingung-bingung. Nanti saya juga akan mengajarkan bagaimana cara siswa masuk, ya. Boleh saya lanjutkan? Bagaimana cara melanjutkan siswa? Bagaimana sampai di sini Bapak Ibu sudah bisa dipahami? Bisa jelas sekali Pak. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang masuk Bagaimana menjadi siswa? Pak Putu, barangkali berikan kesempatan dulu barangkali bertanya sebelum Pak Irman lanjutkan, berikan beberapa kesempatan bertanya kepada peserta gitu supaya silakan. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, karena yang sudah jam 10, mungkin 2 penanya saja dulu ya. Sebelum kita masuk ke siswa ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau saya baca di sini banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan masalah setelah pembuatan soal ya. Di sini bagaimana cara menambahkan equation atau simbol matematika itu yang ada yang menanyakan. Oh iya. Itu. Oke. Oke, Pak. Itulah satu kekurangan dari Sokrates ini. Kalau simbol matematika belum bisa dimasukkan ya. Kecuali nanti Bapak Ibu buat soal nanti dalam bentuk Word, kemudian itu di capture, di screenshot kemudian dijadikan JPEG gitu. JPEG kalau misalnya soalnya dalam bentuk rumus matematika misalnya, itu bisa di screenshot nanti jadi JPEG. Seperti itu bisa. Nah, kekurangannya soalnya juga tidak bisa dalam bentuk misalnya atau bergambar, itu enggak jawabannya ya, maksudnya jawabannya tidak bisa dalam bentuk gambar. Itu harus menggunakan teks. Saya belum coba kalau soalnya kita pastekan gambar, juga belum coba. Nanti Bapak Ibu silakan coba sendiri. Seperti itu, Pak. Ya, kemudian dari guru bahasa Inggris SMA ini, Bu Tipi menanyakan, bisa enggak kita menginput audio listening untuk soal bahasa Inggris? Ya, kalau audio listening sampai sekarang juga aplikasi yang lain pun masih jarang yang ada ya. Aplikasi listening. Bahkan tes CPNS pun tidak menggunakan aplikasi tes listening karena agak sulit ini belum ada yang kayaknya belum. Saya tidak tahu kalau aplikasi lain. Selama saya bergelut di ujian online, Bapak Ibu, saya belum mendapatkan soal itu dalam bentuk nanti keluar soalnya dalam bentuk suara, kemudian kita pilih jawaban. Itu belum ada. Nah, di Sokrates pun begitu, belum disediakan seperti itu. Mungkin saya tidak tahu kalau di versi berbayar ya. Nah, yang selama ini saya pelajari belum bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang modelnya normatif saja.
Ya, Oke. berarti hanya untuk soal yang normatif ya. Ya, oke. Nah, Yang ini seperti kemudian sederhana. ada pertanyaan dari Bu Sri Pujiastuti, apakah Ya. ada analisis soal atau langsung ada analisis soal? Nanti akan kelihatan Bapak Ibu. Nanti di sini nanti saya jelaskan ketika selesai ujian nanti akan ada kelihatan. Nah, seperti ini kan, ini soal nomor 1 sudah ada 50% jawaban menjawab benar. Ini kan model analisis seperti itu. Nomor 2 tidak ada yang menjawab benar begitu. Nomor 3 ada 50% yang menjawab benar seperti itu. Nah, ini satu bentuk model analisis juga sehingga nanti bisa dilihat, oh berarti soal nomor 2 ini daya serap anak-anak atau peserta itu memang kurang di situ. Apakah nanti memang kita guru menyampaikan yang kurang jelas atau apa, itu perlu dianalisis seperti di situ. Seperti analisis butir soalnya ya. Seperti itu, Pak. Saya kira cukup ya. Nanti Ya, cukup dulu. sambil jalan aja. Nanti kalau ada yang mau ditanya terkait dengan yang lebih advance, Bapak Ibu silakan nanti saya kasih nomor WA. Ya, terima kasih. Silakan lanjutkan dulu ke bagaimana seandainya menjadi siswa. Ya, ini saya sudah ada 3 orang yang jadi siswa, jadi saya coba sekarang untuk menjadi siswa. Bapak Ibu juga nanti bisa ngikut, gitu. Bisa ngikut dari rumah, bisa ikut seperti Pak ini Adinda, Sunil dan Pak Yusuf ini sudah bisa ngikut. Oke, saya mulai saja untuk Sokratif. Tadi kan ada 2. Ini kita tadi baru proses di teacher, sekarang prosesnya di student. Nah, kita cari lagi di Google Sokratif student. Atau kalau pernah ada apa yang menggunakan aplikasi Android, sudah mendownload Android, bisa menggunakan Android studentnya. Seperti ini. Pada saat dibuka nanti Android Sokratif studentnya, nanti akan dimintai nanti roomnya ya, seperti kita masuk di telekonferensi ini juga dimintai room dan name seperti itu. Ya, kita tunggu sambil menunggu kita lihat perkembangan di sini. Ini sudah Pak Kurniawan ini kayaknya dari Ampana ini. Ya, nah, baik Bapak Ibu. Pada saat Sokratif student ini Bapak Ibu buka linknya, nanti diminta room gitu. Nah, saran saya Bapak Ibu begini, kalau nanti ujian ini mau digunakan untuk penerimaan siswa baru di sekolah, sebaiknya Bapak Ibu komputer yang ada di lab itu Bapak Ibu sudah mengisi roomnya. Jangan siswa disuruh mengisi room. Nanti dia tahu kode roomnya. Dia bisa memberikan informasi ke orang yang di rumah, misalnya keluarganya, room dari Sokratif yang untuk ujian begitu. Sehingga nanti yang ujiannya orang yang di rumah begitu. Sebaiknya roomnya ini nanti Bapak Ibu isikan sendiri. Nah, roomnya yang mana Bapak Ibu? Nah, ini. Roomnya ini. Irman 3557 ini. 3537 ini nama roomnya. Jadi bagi yang mau ujian silakan saja masuk ke sini dengan masukkan, maaf ini roomnya Irman 3537 ya. Saya cek lagi. Ya, Irman 337. Jadi sekali lagi saya sampaikan, sebaiknya kalau saat ujian nanti siswa jangan mengisi room ini. Yang mengisi room ini adalah admin atau gurunya. Sehingga nanti siswa tinggal mengisi identitasnya. Jadi siswa tidak tahu room mana yang kita pakai. Sehingga kalau nanti ujian, ya sebaiknya yang ujian nanti sudah tidak tahu lagi roomnya. Ini sebaiknya jangan dibocorkan jangan sampai ada nanti yang tahu ini dia kirim ke rumah gitu, atau dia WA keluarganya di rumah, bisa ujian dari rumah gitu. Oke, sudah kita tinggal klik join. Bapak Ibu sudah tahu ya room name-nya tadi yang di sini ya, yang paling atas ini. Yang paling atas ini. Nah, sudah kita klik join. Tunggu sampai menunya.
Ya, ini juga ada feedback lagi ya dari belakang agak ribut. Di Ya, jadi Bapak Ibu sebelum nanti Sokrati aktifkan, Bapak Ibu jangan lupa nanti untuk launching ya, launching tadi soalnya ya. Nah, ini proses statusnya masih running, soal ini masih running, belum di klik finish. Kalau sudah selesai nanti tinggal klik finish ini. Nah, di sini masuk di student. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ini identitas yang harus dimasukkan oleh peserta ujian. Kalau siswa tentunya nanti misalnya akan nama misalnya. Misalnya saya pakai nama anak saya, Jian Syaukan, misalnya NISN-nya 12345 seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai ya jadi nanti pada buat ujian di lab sebaiknya posisi komputer dari peserta sudah dalam posisi seperti ini. Oh, ini kelihatan juga roomnya ya. Nah, ini yang repotnya ini. Saya pikir tadi tidak kelihatan roomnya. Nah, ini enter your. Ini silahkan. Jadi sekarang nanti kalau misalnya kelihatan ininya, Pak, room name-nya sebaiknya nanti tidak boleh ada komunikasi keluar. Karena kalau jika informasi ini diketahui oleh orang luar, dia bisa ujian di luar. Itu saja, Bapak. Saya berpikir tadi ini tidak muncul room name-nya. Nah, ini siswa sudah memasukkan atau peserta sudah memasukkan namanya. Setelah itu klik dan ya, kita menunggu. Ya, seperti ini. Nah, nanti akan acak. Tadi ini kan soal yang ini kan tadi nomor 6, ya. Nah, di sini muncul dia sebagai soal nomor 1 dari 6 soal. Karena tadi kita memilih model shuffle question. Jadi, ini saya pilih misalnya Soekarno ya, atau mungkin saya tulis Bambang. Anggaplah saya jawaban yang salah. Nah, ini ada navigasinya Bapak Ibu. Di bawah ini ada navigasinya begitu. Misalnya nomor 1 sudah selesai, saya lanjut ke nomor 2. Jangan di finish quiz dulu. Kalau finish quiz ini berarti sudah menyelesaikan begitu. Jadi selesaikan dulu soalnya. Nah, anggaplah nomor 2 ini soal yang sulit. Saya mau pindah ke soal nomor 3. Saya jawabnya nanti sajalah. Saya pindah ke soal nomor 3. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Gambar, kalau semakin besar filenya, maka akan semakin lambat keluar. Makanya sebaiknya file gambarnya itu file yang kecil-kecil saja supaya nanti tidak terlalu membutuhkan waktu lama untuk keluar. Karena itu berpengaruh dengan waktu peserta ujian. Gitu. Nah, ini untuk multiple choice, saya tinggal jawab. Berikut adalah, gitu. Saya tinggal klik, misalnya printer. Jawaban yang berwarna biru, pilihan warna biru, itu artinya sudah terjawab. Kalau belum ada yang berwarna, berarti belum terjawab. Saya pindah lagi ke soal nomor 4. Saya jawab lagi, misalnya net browser. Kemudian saya pindah ke soal nomor 5. Sambil saya jawab, nanti saya perlihatkan ini Bapak Ibu juga bisa masuk ke room tadi ya untuk menjawab soalnya ya. Ini saya perlihatkan tampilan di gurunya, progresnya ya. Progres di tampilan di guru. Nah, ini di satu nama ya. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, praktek harus menggunakan satu komputer. Jadi satu komputer yang di ujian yang di sekolah nanti Bapak Ibu terapkan, tentunya komputer servernya beda, kemudian siswanya juga beda. Untuk soal 5 saya jawab dulu, misalnya ini true misalnya. Kemudian soal nomor 6 ini saya jawab lagi, yang tidak termasuk dalam aplikasi Microsoft Office, Clipboard misalnya. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu, yang masih berwarna putih itu artinya belum terjawab. Bapak Ibu bisa klik lagi soal nomor 2 untuk menjawab soal nomor 2. Misalnya monitor misalnya. Sudah selesai semua, atau
mau mengoreksi jawaban juga bisa begitu. Misalnya kalau nomor 4, Bapak Ibu koreksi, tadinya mau pilih B, mau ganti C, bisa, masih bisa. Selama peserta belum klik finish quiz ini. Nah, kalau sudah selesai, tinggal klik finish quiz. Klik finish, nanti akan ditampilkan hasil di peserta. Ya, jadi pada juga salah nanti akan memproses hasilnya. Nah, langsung ketahuan skornya. Finish, skornya 4 benar dari 6 pertanyaan. Ada 67% benarnya, seperti itu. Jadi nanti siswa langsung bisa tahu, karena tadi kita pilih ada pilihan tadi final result itu kita aktifkan, maka akan kelihatan. Jika final result yang tidak kita aktifkan, maka ini tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Setelah itu kita klik OK. Maka selesai ujian. Nah, ini akan begini terus sampai nanti guru menutup sesi ujian. Jika komputer ini akan mau digunakan untuk orang yang selanjutnya, bisa juga ini dia log out kemudian log in lagi untuk ujian berikutnya. Seperti itu. Jadi kalau saya log out begini, yes, orang berikutnya bisa, atau sesi berikutnya sudah bisa siap untuk ujian lagi. Nah, ini saya tampilkan hasilnya seperti ini di Socrative Teacher. Maaf agak lambat karena koneksinya tidak sama dengan koneksinya di sekolahnya Pak Andri yang 100 mega. Kalau di sini cuma 10 mega Bapak Ibu pakai rame-rame jadi lambat. Ya, kita tunggu tampilan dari Sox Teacher-nya, tampilannya. Nah, ini kalau begini Bapak Ibu, kalau dia sudah lama tidak ada idle time, jadi waktu tidak digunakan, maka kita untuk login lagi. Login lagi. Tadi saya masuk lagi menggunakan email tadi @yahoo.co.id, kemudian saya kasih password 12345. Salah. Saya lupa passwordnya. Ya, kita tunggu. Jadi kalau ada idle time maka dia akan keluar dengan sendirinya ya. Rahasia seperti ini pengamanannya lumayan bagus ini seperti model Socrative ini, karena dia akan keluar pada saat ada idle time, jadi tidak digunakan. Karena biasanya Bapak Ibu kalau lagi di depan komputer ada urusan untuk keluar, meninggalkan komputer, maka komputer akan keluar dirinya, mengambil, jangan sampai digunakan oleh orang lain seperti itu. Kita tunggu sampai Socrative-nya terbuka, teacher-nya. Ya, baik. Ini result-nya kita lihat lagi ya di result ini. Kita buka lagi yang tab result. Nah, ini ada sudah, wah banyak sekali ini. Banyak sekali nih yang ujian ya, Pak. Ada Abdul Hamid Sutobo, Abdul Rahman, Adinda. Nah, ini kelihatan nanti progres menjawabnya. Ini kayak Ulam ini belum menjawab. Nah, Wawan Ridiansa ini juga belum menjawab. Ini yang sudah. Dan kalau ini kita bisa pilih. Ini skor juga bisa kita tampilkan di sini skornya. Nah, ini kita bisa lihat tampilnya skor, ada yang 67, 100, 50. Ini teman saya Andri Kurniawan ini Eskom ini, tapi tidak bisa dapat 100, padahal pertanyaannya gampang.
Oke, ini anggaplah seluruh siswa sudah selesai ujian semua. Yang ketiga, sorry, ini skor dalam bentuk jumlah pertanyaan. Ini yang dijawab sudah berapa, begitu. Ada 4 skor jumlah ininya, jumlah pertanyaannya yang dijawab. Nah, kalau sudah, ini bisa di show name, kita hidden juga bisa. Kita tidak munculkan namanya juga bisa, seperti ini. Kita disable. Atau kita disable jawabannya. Jadi tidak kelihatan jawabannya, kita sembunyikan. Bisa juga seperti itu. Dulu. Oke, kalau siswa sudah ujian semua, maka itu bisa langsung oh ya, sebelum ke sana saya bahas dulu soal nomor 6 tadi. Nah, soal nomor 6 lah ini. Kalau pilihnya Soekarno, ini salah ini, ada yang salah nih. Nah, ada yang insinyur Suka dianggap salah, insinyur Suk dianggap benar ya. Jadi agak beda-beda Sokratik menilainya ya. Tadi tidak seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin proses jawabannya kalau untuk short answer seperti itu. Jadi saran saya juga jangan menggunakan short answer, sebaiknya gunakan multiple choice. Jadi lebih tepat gitu. Baik, kalau sudah selesai semua, nanti guru akan harus menutup dengan finish ini. Klik finish. Nah, juga akan dikonfirmasi, seandainya Bapak Ibu juga tidak sengaja mengklik finish ini, akan dikonfirmasi apakah betul akan menyelesaikan aktivitas yang ada. Kalau sudah yakin, kita klik OK. Kalau belum yakin, kita klik no. Akan kembali ke sini. Maka sesinya tutup. Kalau sudah yakin, kita klik OK. Seperti ini. Maka sesi ujian akan selesai. Gitu. Nah, kita tunggu, nanti akan ada report. Nah, kalau sudah finish, nanti di sini akan muncul menu report. Nih, menu report. Jadi, untuk mendapatkan hasil dari ujian seluruh peserta, dan nanti bisa dapat 2. Gitu. Ujian rangkuman dari seluruh peserta, dan hasil dari setiap peserta. Misalnya, kita praktis saja langsung, kita klik report. Nah, gini. Bisa dalam bentuk ini full class Excel gitu. Jadi semua yang ujian akan ditampilkan dalam bentuk Excel, dan kemudian ini individual student PDF gitu. Kita bisa aktifkan ini untuk mendapatkan hasil dari setiap siswa begitu. Jadi, kalau kita aktifkan 2 ini question specific PDF juga saya belum pernah pakai, nanti Bapak Ibu bisa coba-coba gitu. Nah, kalau sudah kita mau apa ini? Mau di email langsung atau ke download? Tentunya sebaiknya kita download. Nah, ini ada yang tidak aktif ini karena versinya kita masih gratis. Mungkin kalau berbayar sudah aktif. Jadi saya pilih 2 ini, whole class Excel. Ini untuk rangkuman seluruh peserta yang ujian. Kurang lebih tampilannya nanti sama seperti ini. Dan yang kedua adalah individual student PDF. Jadi ada file PDF nanti berupa hasil pekerjaan dari siswa dalam bentuk file PDF. Setelah itu kita download. Saya klik download. Ya, kita tunggu. Ya, akan diarahkan downloadnya, simpannya kemana. Ya, kita tunggu Bapak Ibu sampai proses downloading reportnya ini selesai. Ya, nanti mau disimpan di mana? Sama seperti biasa. Nanti kita dapat filenya dalam bentuk zip ya, WinRAR. Saya coba simpan di komputer saya. Masukkan di D.
Nah, saya masukkan di sini ya. Ujian komputer data saya simpan. Ya, kita tunggu sampai selesai proses downloadnya ini. Ini bisa kita close. Nah, nanti dia akan mendownload semua rangkuman dari seluruh siswa dan sejumlah siswa yang ujian, hasil dari sejumlah siswa yang ujian. Nah, tampilannya selesai. Saya coba buka. Ya, ini ya. Ini hasil downloadnya. Saya coba ekstrak. Saya klik kanan. Kemudian saya ekstrak sini. Ya, ini hasilnya. Nah, saya punya dua file lagi. Pertama ini yang pertama yang dalam bentuk Excel. Nah, yang kedua ini saya juga buka. Ini seperti yang sampaikan tadi, hasil dari setiap jawaban siswa. Saya coba buka ini, Pak Hamid. Ya, kita tunggu semuanya terbuka, Bapak Ibu. Karena komputer saya ini agak lambat, jadi kita bersabar untuk melihat seperti apa tampilan dari reportnya ya. Nah, ini membuka Excel-nya. Nah, ini karena sudah banyak aplikasi yang terbuka jadi agak berat ya. Karena komputer saya ini cuma komputer murahan Bapak Ibu, jadi nggak berat untuk membuka aplikasi kalau terlalu banyak. Ini studentnya yang PDF. Ini yang PDF-nya yang setiap siswa ya. Nah, ini nanti bisa didistribusikan ke siswa. Nah, ini hasilnya dari ujian Pak siapa tadi ini? Nih, Abdul Hamid, Situbondo, Jawa Timur. Wah, maaf. Mantap ini Jawa Timur. Bisa online juga di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman di Jawa Timur. Seperti ini hasilnya Bapak Ibu untuk report individunya ya. Report individunya seperti ini. Nanti bisa dikirim ke, kalau ada grup WhatsApp dari orang tua, bisa dikirim direct langsung ke orang tuanya ini hasilnya. Jadi tidak perlu lagi dicetak, file PDF-nya ini diberikan ke orang tua masing-masing dari siswa begitu. Karena kita tadi paperless ya, tidak pakai kertas begitu. Jadi kalau ujiannya masih menggunakan hasilnya masih ngeprint ya sama saja nanti, tidak paperless begitu. Nah, ini hasil dari setiap jawaban dari siswa. Berapa skor dari setiap siswa, kemudian nanti ini ada tadi yang ada Ibu bertanya analisisnya ini persentase dari peserta yang menjawab benar. Soal nomor ini yang ini terkait dengan
gambar tadi, sebagian besar menjawab benar karena mungkin jawabannya soalnya mudah. Nah, soal yang paling sulit yang ini menjawabnya cuma 4 gitu. Correct answer tadi yang benar cuma 4 atau ini ada cuma 28% yang menjawab benar seperti itu. Nah, saya kira seperti itu Bapak Ibu tampilan dari Sokratisnya. Nah, yang kalian nanti silakan Bapak Ibu cek sendiri. Saya kira penjelasan saya malam ini terkait aplikasi Sokratif sudah cukup selesai. Nanti kalau kurang silakan diskusi di ruang yang lain atau bisa nanti WhatsApp kepada saya, nanti saya berikan nomor HP saya. Kemudian saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan acaranya. Sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irman. Ya, mohon cek juga nomor WA-nya ya. Mungkin ada Ya, siap. partisipan ingin mendapatkan nomor WA Bapak. Oh iya, siap Pak. Pak Gusti, ada Ibu Harti Hali itu angkat tangan dari tadi. Iya ya. Ini terus terang aja di partisipan di attendees ini banyak sekali yang angkat tangan. Silakan Ya, Ibu Harti Hal, alhamdulillah. silakan dulu. Silakan tolong aktifkan mic-nya. Bu Artihal, silakan diaktifkan mic-nya. Pak Ilham yang aktifkan. Pak Sudah Pak, sudah. Ya, silakan Bu Artihal. Ya, alhamdulillah baru bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Harti Hali dari Sulawesi Tengah, dari Kabupaten Banggai. Wah, mantap jauh sekali nih dari Banggai ya. Iya Pak. Iya, alhamdulillah bisa masuk. Nanti kali ini baru bisa masuk. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lain kali juga bisa aktif terus Bu. Iya, saya tadi menyimak dan sudah praktek ini Pak. Saya mengetiknya cari membuat multiple choice-nya ini, Multiple choice ya. Ya, kayaknya saya tindis yang warna kuning. Dia selalu muncul email. Apa itu ya? Di proses mana itu Bu ya? Iya, yang sesuai petunjuknya Sokratif. Jadi tidak bisa masuk mau buat soal padahal soalnya sudah disiapkan. Malah soalnya 50 registrasi ya Bu? Iya, saya sudah registrasi, sudah lengkap. Terus sudah mau isi buat soalnya, tapi tidak bisa masuk. Harus setiap, apakah harus setiap buat soal itu selalu diisi email? Enggak Bu, tadi kan proses mengisi email cuma pada saat registrasi. Iya, sudah. Iya, setelah itu tidak pernah ada lagi minta email. Apalagi pada saat membuat digitalisasi soal itu tidak ada email, tidak butuh email. Karena pada saat itu cuma mengisi pertanyaan, jawaban seperti itu. Iya, karena tadi saya salah masukkan nama sekolah karena sekolah saya kebetulan tidak terdaftar. Oh, Bu, tidak ada masalah sebenarnya. Ini kan kita bisa praktek. Seperti saya tadi juga masih menggunakan sekolahnya orang lain. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Sekolahnya belum terdaftar, tidak ada masalah, Bu. Mungkin ada proses nanti yang mungkin terlewatkan sehingga tadi ada yang muncul. Mungkin registrasinya yang tidak sempurna, Bu. Nanti jadi kalau mau registrasi ulang? Nanti ada materi yang nanti mungkin sudah di-share ya sama Pak Adrianus ya. Sudah kasih materinya step by step, nanti sudah ada juga. Selain tadi praktik ini, nanti kita share saya sudah siapkan materinya step by step nanti kalau mau latihan lagi dari awal, Bu. Oh iya Pak, iya Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Nanti ya, saya mau buka dulu ini. Ya, sama-sama. Ya, silakan untuk bertanya Terus berikutnya. Di room banyak sekali yang angkat tangan. Siapa sebenarnya yang akan bertanya ini? Sudah tidak bertanya lagi. Apni dulu Pak Gusti. Dari tadi juga itu iya. Apni. Silakan Pak Ilham, Abni itu diaktifkan speakernya, mic-nya. Ya, silakan Abni. Dah. Silakan Abni. Oh, mati lagi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirrabbilalamin, dapat ilmu baru ini. Iya Pak Apni, mudah-mudahan bisa bermanfaat digunakan di sekolahnya Pak. Iya, insya Allah, insya Allah. Yang ingin kami tanyakan, apakah Sokratif ini lebih bagus dibanding dengan aplikasi Google Drive Form? Oh ya ya ya, ya, oke. Kemudian yang kedua, apakah apa sebenarnya bedanya yang membedakan ini dengan aplikasi ujian yang pakai server itu, seperti yang UNBK, ujian madrasah yang berbasis komputer juga? Saya kira itu dua hal yang ingin kami tanyakan. Terima kasih atas jawabannya sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu Pak Apni dari mana ya Pak? Oh iya ya, maaf ya. Kami dari Bantaing. Wah, jauh sekali ya. Makassar, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, iya. Oke Pak Apni, saya jelaskan ya untuk teman-teman semua. Pertanyaan pertama, apa perbedaan dari Sokratif dengan Google Form? Tadi sudah sempat singgung juga bahwa selain menggunakan Sokratif, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Google Form. Cuma Google Form ini sebenarnya peruntukannya bukan untuk membuat soal ujian, tetapi adalah semacam membuat formulir ya. Jadi kalau mau digunakan untuk ujian, sebenarnya kurang tepat, tapi bisa kita gunakan. Cuma perbedaannya begini Bapak Ibu. Di Google Form itu kita tidak bisa menentukan jawaban yang benarnya yang mana. Itu tidak ada di Google Form. Prosesnya nanti pada saat selesai ujian itu diolah secara manual di Excel-nya, nanti di spreadsheet-nya nanti kan masuk. Kalau Google Form pakai spreadsheet, nanti dia linknya ke spreadsheet. Nah, hasil ujiannya nanti masuk di spreadsheet, itu baru diolah secara manual. Kalau Bapak Apni tadi melihat proses bagaimana proses ujian berlangsung, itu kan tidak diolah secara manual, tetapi Sokratif sudah memberikan langsung hasilnya. Tidak langsung kelihatan hasilnya, oh dapat 100, dapat 67, itu langsung kelihatan, tidak diolah secara manual. Tapi di Google Drive itu juga tidak ada proses itu, karena memang peruntukannya bukan untuk soal seperti Sokratif ini, untuk kuis, bukan untuk kuis. Dia memang peruntukannya untuk formulir gitu. Itu bedanya Pak. Nah, yang cuma keuntungannya kalau menggunakan Google Form, kita di tampilan pertanyaannya bisa kita tambahkan misalnya identitas dari peserta ujian, misalnya nama, ini NISN, kelas, alamat, atau nomor telepon, itu bisa kita tambahkan di Google Form. Tapi di Sokratif itu hanya dimintakan tadi room-nya sama identitasnya. Itu cuma dua itu yang dimintakan. Tapi Google Form Bapak Ibu bisa menambahkan banyak. Cuma masalahnya tadi proses pengolahan jawaban dari peserta itu dilakukan lagi secara manual oleh guru. Beda dengan yang di Sokratif, itu sudah diproses oleh Sokratif sehingga kita sudah tinggal mendapatkan hasil, kemudian kita download reportnya, ya sudah selesai begitu. Tidak ada proses lagi secara manual. Seperti itu Pak Apni, itu yang pertama. Yang kedua dengan UNBK. Nah, kalau UNBK Bapak Ibu memang di develop itu untuk dikembangkan lebih canggih ya, karena dia sudah menggunakan menggunakan virtual box gitu. Sama dengan UKG online, memang dipersiapkan untuk ujian online. Jadi segala sesuatunya memang proteksinya kuat begitu. Berbeda dengan Sokratif. Sokratif ini sebenarnya aplikasi sederhana yang dimanfaatkan untuk ujian-ujian yang kecil-kecil begitu, tidak untuk ujian yang besar. Kalau UNBK itu kan ujian besar, jadi harus betul-betul aman begitu ya. Jadi tidak ada lepas dari kebocoran begitu, kebocoran soal. Nah, kalau ini tadi kita masih bisa, misalnya kalau orang lain bisa tahu room number-nya, ya bisa dia ujian dari mana saja. Itu kekurangannya. Tapi sejauh ini ya cukup bagus lah, bisa dimanfaatkan lah begitu untuk
ujian-ujian sederhana yang ada di sekolah. Dan juga ini saya pikir mudah untuk diikuti oleh teman-teman guru begitu. Tadinya saya mau ngajak ada aplikasi yang lebih bagus lagi yang Bapak, kalau nanti Bapak ingin mau bisa menggunakan exam Caraka yang disiapkan oleh teman-teman di kementerian. Nanti bisa menggunakan exam Caraka. Nah, model online lagi itu cuma butuh waktu lagi untuk belajar, lebih kompleks Bapak Ibu. Saya berpikirnya aplikasi ini sederhana, dan mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah begitu. Saya kira seperti itu Pak. Oke. Iya, masih bisa Pak, masih bisa mendapatkan pertanyaan sedikit. Moderatornya bagaimana Pak moderator? Silakan. Ya, silakan Pak Apni. Makasih Pak. Sebenarnya di semester yang lalu kami sudah menggunakan Google Drive, cuma kendala di analisis hasil jawaban. Iya. Kan ini ujian madrasah, ujian sekolah. Apa bisa ini digunakan untuk ke depan di bulan Maret ini? Kira-kira tanggal 16 ya. Kalau tidak salah tanggal 16, ya 16 18. Apa bisa digunakan ini untuk 10 mata pelajaran? Untuk ujian sekolah, Pak? Ujian semester sekolah. Ya? Ujian semester ya? Enggak, kelas 9. Iya, maksud saya untuk ujian sekolah atau untuk ujian nasional? Iya, selevel USBN itu. Mau kalau USBN jangan pakai ini dong, Pak. USBN kan sudah ada aplikasinya. Tapi kalau ujian yang sifatnya lokal, itu Bapak bisa manfaatkan. Justru ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk ujian-ujian lokal. Kalau USBN kan sudah ada aplikasinya tersendiri. Enggak, sekarang USBN UNBK ya? Bukan yang USBN itu sudah diserahkan ke satuan pendidikan asing. Oh bisa, kalau memang mau dimanfaatkan untuk lokal bisa saja sebenarnya. Cuma tadi itu harus model pengamanannya. Kalau Bapak Ibu tadi Pak Apni tadi ikut mulai dari awal konsepnya, itu harus dipenuhi semua. Harus ada pengawas dalam satu ruangan, itu harus dipenuhi. Bisa Pak dimanfaatkan Pak. Iya, silakan dimanfaatkan. Iya. Dan pasti perform dari ini lebih bagus dari Google Drive. Oke, silakan Pak moderator kalau masih ada yang bertanya. Iya, silakan. Di sini masih ada pertanyaan lagi ya dari Bu Lis. Ya, bisa enggak jawaban yang benar tidak ditampilkan? Pertanyaan dari Bu Lis. Maksudnya jawaban yang di mana ini? Nah, ini memang jawaban yang benar tidak ditampilkan untuk peserta. Kalau jawaban yang benarnya ditampilkan kepada peserta, bukan ujian namanya, Bu. Jawaban yang benar tadi itu dimunculkan pada saat kita proses digitalisasi soal. Karena itu memang harus ada. Kita harus memilih mana jawaban yang benar. Sehingga nanti pada saat peserta ujian, nanti komputer sistem akan mengcompare begitu. Jadi membandingkan antara jawaban siswa dengan jawaban yang benar yang tadi sudah kita masukkan pada saat digitalisasi soal. Tapi pada saat ujian, peserta tidak melihat kunci jawaban. Kalau melihat kunci jawaban, ya tidak ujian namanya. Begitu, Pak. Ya, demikian Bu Lis. Selanjutnya dari Pak Wawan Ridwansyah menanyakan terkait CBT Sokratif ini berarti tidak pakai token lagi ya untuk join. Cukup pakai ROM-nya guru. Iya, betul. Tidak pakai token seperti UNBK, Pak. Oh, iya. Iya. Ya sebenarnya tokennya ya room-nya guru itu. Dan itu tidak berganti-ganti. Token ini, room-nya ini, Bapak Ibu, yang Irman 3537, selama saya menggunakan akun ini tidak akan berganti-ganti. Nanti yang akan berganti adalah soal yang kita aktifkan, yang kita launch di sini. Ini kan ada soal yang kita launch ini. Ada pada saat proses launch, kita klik. Ya, Pak Putu, halo.
Halo, halo. Nanti kalau ada di kolom chat ada pertanyaan yang mirip-mirip, disatukan aja Pak. Nggak usah dibaca sendiri-sendiri, tapi Iya, disatukan. iya, iya. Kalau ada pertanyaan yang sama atau mirip. Ya, makasih. Halo, Pak Irman. Pak Irman. Pak Irman. Coba cek dulu Pak Ilham, jangan Pak Irman lost connection ini barangkali. Lost Iya, audio. Aman dia, aman, aman. Lost audio. Ya, audionya hilang. Tetap ada, cuma lost. Sudah muncul ya. Halo, Pak Irman. Pak Irman. Pak Irman. Pak Irman, selamat malam. Kayaknya jaringannya drop ini. Pak Irman. Pak Irman. Sebentar Pak ya, ini laptop saya lagi lowbat. Oh iya. Lanjut Pak Irman, lanjut Pak Irman. Pak Putu. Iya, siap. Nanti ini sepertinya Pak siapa ini dari tadi ini katangan ini Pak Khairul Makruf nanti dikasih kesempatan. Iya, iya. Karena semua ada angkat tangan, ini bingung saya. Ada nomornya sama saya Pak. Saya catat ini. Oh iya. Ada nomor tingkatan angkat tangan. Yang sudah selesai bertanya. Tolong tangannya diturunkan ya biar nggak capek tangannya. Tidak ada tukang urut. Hartihal, Pak Hartihal sudah. Abni sudah. Ya, caranya turunkan tangan, klik kembali resen itu. Klik kembali resen agar turun tangannya. Ya. Ibu Hartihali juga. Ya, maaf Bapak Ibu tadi laptop saya lowbat. Cek gimana penerimaannya? Bagus Pak. Bagus. Ya, maaf. Ya, alhamdulillah ini sudah nyambung lagi ya. Ya, silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan Bapak Ibu. Mungkin kita sampai jam 11 Pak. Sampai jam 11 boleh ya? Iya. Iya. Ini ada yang dari tadi mau nanya, Pak Andri Kurniawan dari tadi. Silakan aktifkan mic-nya. Silakan Pak Andri. Mana dia? Di bawahnya Abni. Oh ya. Oke, silakan Pak Andri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya Pak Irman, saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Yang pertama ini, ada batasan nggak untuk klien pada aplikasi ini, Pak Sokratis? Oh iya, oke. Kalau untuk, saya jawab saja Pak ya. Kalau untuk Sokratif Free itu dibatasi 50 peserta. Nah, kalau lebih dari 50 peserta harus berbayar. Iya. Berikutnya yang kedua, koneksinya bagaimana untuk penggunaan internetnya? Apakah kita perlu bandwidth yang besar? Karena sebelumnya kan kita pernah mencoba pakai yang
offline. Offline alhamdulillah kan nggak menggunakan jaringan. Iya. Nah, Iya. itu di sekolah juga saya pernah coba pakai Google Drive. Bagus, kita biar koneksinya kecil tidak besar, jalan Iya. aman sampai ke analisis putar paste-nya ada. Kalau Oh iya, ini tadi saya agak beda kalau Google Form tadi, ini Google Quiz ya. Kalau quiz memang Iya. bisa peruntukannya untuk ujian. Tadi kalau berpikirnya Google Form itu untuk formulir begitu. Karena pertanyaan Iya. tadi Google Form. Ya. ya kalau Google Quiz itu kan sampai ke analisisnya bisa. Iya, iya. Nah, khusus Socrates sendiri bagaimana Pak? Apakah koneksinya sama juga? Kurang lebih sama karena di Google Form juga butuh koneksi internet juga kan? Iya, jadi saya pikir saya juga belum pernah nyoba Google Quiz-nya ya. Bagaimana terkait dengan ringan atau beratnya aplikasi ini jika menggunakan siswa yang dalam jumlah tertentu. Saya juga belum coba Socrative ini bagaimana kalau digunakan untuk orang yang jumlah banyak. Tadi kita sudah coba 40 orang, saya pikir masih bisa berjalan stabil, tidak ada masalah gitu. Pak. Yang terakhir Pak, kalau bisa Pak di-share tutorialnya untuk penggunaan handphone, apakah bisa kita input soal pakai handphone sama pengerjaan sebagai klien, sebagai siswa? Iya, nanti akan ini manualnya tadi yang untuk web base-nya sudah didapatkan ya, teman-teman sudah download semua. Nanti untuk yang menggunakan Android base itu tinggal download saja, kurang lebih tampilannya sama dengan yang web base. Tinggal download saja nanti di Play Store. Tampilannya juga sama, baik guru maupun siswa sama. Saya sudah nyoba, bisa kok dengan HP, bisa kok. Iya, bisa Pak. Ya, saya sudah nyoba. Saya menggunakan HP ini. Oh, sebagai klien Pak, atau? Iya, klien, siswa juga sama. Iya. Sebagai guru bisa Pak? Tetap bisa. Tadi saya nyoba. Aman Pak ya? Iya. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini dari Bu Sri Pujiastuti ya. Beliau sedikit bingung ini. Kalau ROM-nya hanya satu, apa tidak takut soalnya bocor? Itu yang dipentingkan sekali. Maksudnya ROM-nya satu bagaimana? Artinya kaitannya dengan soal bocor seperti ada apa ya? mengajarnya di 4 kelas atau 5 kelas. Level yang sama. Tapi kalau ROM-nya ini hanya satu, apa tidak takut bocor soalnya? Nah, itu lagi. Nanti kalau mau dibuat soal yang berbeda untuk kelas yang lain juga bisa begitu. Kan kalau ujian manual pun kalau misalnya soal yang sama digunakan juga bisa bocor kalau waktunya tidak bersamaan, Pak. Manual pun seperti itu. Begitupun kalau ujian online, kecuali ujian seperti UKG ya. UKG itu mau bocor soalnya atau tidak juga nanti soalnya akan diacak begitu. Nanti dia dapat misalnya dari bank soalnya ada 100.000 soal misalnya. Untuk peserta A ini dia dapat 10 soal misalnya. 10 soal itu tidak bisa saja berbeda dengan yang didapat oleh si B. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau di Socrative ini kita tidak bisa punya bank soal misalnya 1000 yang kita munculkan 100. Tidak bisa seperti itu. Berapa yang kita buat pada saat digitalisasi soal itu ya itu yang akan muncul seperti itu. Berbeda dengan soal-soal yang di UKG. Kalau di UKG itu memang ada mungkin di bank soal yang di aplikasi itu ada 1000 yang muncul untuk setiap peserta tidak 1000, misalnya cuma 100, tetapi yang peserta lain dapat soal yang lain gitu. Seperti itu. Jadi kalau salah bocor tidaknya nanti bisa digunakan untuk membuat soal yang lain gitu. Kan room-nya walaupun room-nya sama, tapi kalau yang diaktifkan soal yang berbeda itu juga enggak masalah sih. Gitu, Pak. Iya, terima kasih. Nah, ini nyambung sedikit dengan Bu Lis tadi, ya, nyambung sedikit dengan Bu Lis. Tadi kan menyampaikan bisa enggak jawaban yang benar tidak ditampilkan. Nah, ini maksudnya karena maksudnya Bu Lis itu ingin membuat kelas paralel yang kelas ruangannya beda gitu. Nah, setelah menjawab soal yang kayak tadi itu bisa enggak boleh enggak jawabannya tidak ditampilkan? Kayak tadi itu. Oh, maksudnya hasil akhirnya? Iya. Kalau hasil akhir tadi kan ada pilihannya Bapak Ibu mau menampilkan atau tidak begitu. Bisa dihilangkan hasil akhirnya.
Oh, centangnya itu ya? Ya. Centangnya, iya. Tadi kan kita memilih mengaktifkan hasil akhirnya. Kalau kita aktifkan, maka hasil akhirnya akan keluar. Kalau misalnya kelasnya paralel di waktu yang bersamaan udah ada masalah. Tidak ada masalah kalau soalnya memang di tampilan siswa tidak akan kelihatan jawabannya. Oh iya iya iya. Atau Terima maksudnya kasih. bagaimana ya? Mungkin saya memahami bentuk pertanyaannya. Artinya kayak tadi kan Bapak menampilkan hasil akhir itu kan ada berisi jawaban yang benar ini. Siswa ini jawaban benarnya ini jawaban salahnya ini. Itu di tampilan guru, Pak. Tadi itu kan di desktopnya guru. Di desktopnya guru itu akan kelihatan, tetapi kalau di siswa tidak akan kelihatan. Bukan begitu mungkin maksudnya Pak Gusti. Mungkin maksudnya seperti yang dimaksud oleh Pak Irman tadi ya. Maksudnya misalnya ada 3 kelas ingin diujiankan. Kelas pertama itu kelas A. Nah, supaya siswa itu tidak mengetahui jawabannya, ketika mereka finish, selesai, itu biasa kan ada muncul bahwa correct, incorrect misalnya jawabannya. Nah, setiap soal itu kan ketika diklik, kemudian akan muncul, oh jawabannya benar atau salah. Nah, bisakah itu tidak dimunculkan? Karena berikutnya akan ada kelas lain lagi yang akan ujian. Kalau sudah ditampilkan, mereka bisa nyatet tuh, oh yang ini yang benar tadi gitu. Itu yang dia maksud. Baik, saya sudah bisa memahami pertanyaannya. Begini Bu, tadi kan ada explanation ya. Explanation itu dibawa pada saat kita membuat soal di digital soal. Setelah pilihan jawaban A, B, C, D, itu dibawa ada explanation, penjelasan. Mungkin di situ ada menjawab jawaban yang benarnya apa. Itu bisa tidak ditampilkan. Jangan dimasukkan di situ. Dan pada saat siswa menjawab pun, setiap selesai satu soal, tidak akan diberitahu jawaban benarnya mana. Tidak akan diberitahu. Nanti pada saat akhirnya saja diberitahu hasilnya bahwa yang benar jumlahnya sekian dari sekian soal. Tetapi jawaban nomor 1 yang benarnya apa itu tidak akan diinformasikan ke siswa. Kecuali nanti reportnya itu dibagikan ke siswa. Tadi kan ada report di akhirnya ya. Oh iya. Itu kalau mau dibagikan ya pasti ketahuan. Gitu. Sebaiknya kalau kelasnya paralel, reportnya jangan dibagikan dulu. Dipastikan semua siswa sudah ujian baru reportnya dibagikan supaya soalnya tidak bocor. Tapi mohon maaf ini Pak Irman, tadi saya coba masuk login melalui akun siswa ya, akun siswa student login. Kemudian saya coba menjawab soal yang saya buat sendiri. Nah, ketika saya klik itu muncul bahwa jawaban saya itu salah. Oh, ini Bu, di pilihan pada saatnya Bu. Ya kan tadi kata Pak Irman nanti di RIP. Pada saat Socrative teacher-nya diaktif di launching itu nanti. Iya, itu yang dimaksud pertanyaannya tadi Pak. Kemungkinan di situ. Iya, kalau saya tidak salah benar saja. Tadi kalau tidak salah lihat ada yang enable dan ada yang disable. Jadi mungkin diklik aja yang disable-nya, jadi informasi jawaban benar salah siswa itu tidak muncul. Ya, tidak akan muncul. Ya, karena tadi saya coba login melalui login akun siswa. Saya juga belum. Tadi tidak berat. Ya, itu bisa terlihat Pak. Jadi mungkin jawabannya Ibu tadi itu ada baiknya settingannya itu kita kasih disable aja, jadi siswa tidak melihat. Jadi bisa digunakan lagi soalnya untuk kelas lain. Disable. Boleh. Kan nanti Bapak Ibu eksplor ya yang fitur-fitur di enable itu tadi itu ada masih ada lagi. Ya, Pak Putu ada Pak Sunil tuh, Pak Sunil Hipustomo. Persilakan Pak. Oh iya, silakan Pak Sunil. Silakan. Pak Sunil, silakan.
Ya, silakan. Ya ke Pak Yusmin aja dulu. Pak Yusmin Muin, silakan. Ya, siap. Pertama Pak, materi belum saya sempat download. Tidak ada satupun yang saya punya sementara yang dari paparan materi. Mohon di share, mungkin diulang share. Ya, kan sampai saat ini saya agak telat masuknya tadi Pak. Kemudian yang kedua, saya tanyakan apa bedanya dengan aplikasi Kahoot. Oh, iya. Itu saja Pak untuk sementara. Jelas Pak ya? Jelas, Halo? jelas. Iya, jelas. Itu saja Pak. Oke. Halo Pak Irman. Nanti teman-teman Pak Putu. Ya, ya, siap. Halo. Mas, cek. Suaranya Pak Irman, Pak Putu dengar. Tidak ada suara. Pak Irman. Ya. Audionya masih hidup ini. Silakan Pak Irman. Ya. Masih hidup. Saya cuma memastikan jangan-jangan suara saya tidak kedengar ini. Jelas kok. Jelas ya. Oke, saya jelaskan tadi. Nanti materi saya nanti tolong dibagikan lagi Pak, karena tadi Pak Sunil belum dapat katanya, belum sempat download. Jadi tolong di share lagi, karena materi ada 2, yang presentasi sama langkah-langkah nanti kalau mau menggunakan aplikasi Sokratif. Pertanyaan yang kedua, apa bedanya dengan Kahoot gitu ya? Saya juga belum pernah pakai Kahoot, tapi sebagai klien juga pernah. Bedanya kalau di Kahoot itu dia bisa atur, dia lebih banyak untuk kuis kayaknya, untuk kuis. Setiap soal saya pernah ngikuti, saya nggak tahu kalau yang lainnya, maksudnya ada fitur lainnya. Yang saya pernah ikuti itu model kuis, nanti siswa peserta menjawab siapa yang lebih cepat dan lebih benar, lebih tepat jawabannya. Yang tepat jawabannya dan lebih cepat itu mendapatkan poin lebih tinggi. Tapi kalau di Sokratif itu tidak ada seperti itu. Ini memang dibuat untuk model ujian di sekolah. Kalau Kahoot itu digunakan untuk model kuis seperti permainan, lebih ke arah permainan seperti itu. Nah, ini saya juga belum tahu kalau yang fitur-fitur lainnya ya, karena saya juga belum pernah cuma masuk server Kahoot gitu, cuma sebagai peserta kuis begitu. Yang setahu saya seperti itu, Pak. Ini. Oke, saya kira cukup ya, karena sudah jam 11. Kayaknya satu lagi Pak. Satu lagi. Oh ya udah satu lagi. Nah ini Bapak juga belum ngirim nomor WA-nya Bapak. Ya silakan di share nanti. Kemudian satu sudah pertanyaan Pak, lagi. Sudah share tadi. Saya yang punya pertanyaan ini, bisa enggak dalam lembar di pilihan jawaban kita menyisipkan gambar? Oh iya, tadi saya sempat singgung. Saya belum pernah coba, bisa enggak copy paste dari misalnya kita copy file gambar itu dari Google, kemudian kita pastekan ke pilihan jawaban. Itu saya belum pernah nyoba, dan kemungkinan juga nggak bisa Pak. Bapak silakan explore nanti. Oh bisa iya, saya coba. Karena kalau insert gambar enggak ada kan? Tadi ya. Kita menunya insert gambar. Hanya di soal saja yang ada itu. Ya, hanya adanya di soal. Tapi kalau jawabannya bentuk gambar, itu saya
pernah nyoba begitu. Mungkin nanti bisa coba Pak di copy paste mau enggak begitu ke situ. Dia Ya, juga saya coba. belum sampai ke situ sih ininya pikirannya begitu. Oh iya 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 iya. Gitu Pak. Ya baik, sepertinya di room chat sudah pertanyaan banyak yang mirip-mirip, tidak saya bacakan lagi. Kemudian yang sebenarnya angkat tangan di sini banyak sekali raise hand, tapi tidak ada tanggapan. Ya, kalau begitu saya akan tutup presentasi malam ini. Namun sebelumnya saya mohon Pak Irman berkenan memberikan closing statement. Silakan Pak. Permisi, saya boleh satu ya Pak ya? Satu aja Pak. Saya mau tanya. Silakan. Ya, saya, silakan Bu. Maaf Pak Irman, saya Ibu Indah. Saya ini mau tanya sedikit. Di situ kan ada keterangan bahwa kita bisa ngimport soal dalam bentuk ada bentuk import soal, ada kemudian kita bisa memasukkan soal secara manual ya. Seperti yang Pak Irman tadi contohkan, kita copy dari soal yang kita sudah siapkan, kemudian kita paste. Ya, sebenarnya itu manual, Bu. Iya. Di situ ada bagian atasnya itu kan ada yang import ya, Pak? Import, iya, import. Nah, apakah import itu bisa dalam bentuk Word? Misalnya saya sudah siapkan dalam bentuk Word, kemudian import masuk ke Word itu. Atau memang sepertinya tidak seperti itu, Bu. Sokratif juga mungkin punya format tersendiri. Jadi mungkin kita sudah buat soal di aplikasi Sokratif, kemudian ada backup. Nanti bisa kita, misalnya di akun siapa begitu ya, misalnya ada 2 guru yang mau menggunakan soal yang sama, satu saja yang bikin soal di Sokratif. Nanti bisa tinggal backup, nanti diimpor oleh ibu misalnya, seperti itu. Tapi kalau menggunakan Word, kalau menurut saya juga belum coba ya, apakah bisa langsung dia baca Word begitu? Kayaknya tidak memungkinkan seperti itu. Soalnya yang saya lihat available-nya ini cuma Excel aja ya Pak ya? Ya, mungkin dari Excel juga bisa. Kalau dia available-nya Excel, mungkin dari Excel bisa. Tapi nanti urutannya mungkin harus sama dengan model yang ada pada saat kita di proses digitalisasi tadi. Oh iya, oke, terima kasih Pak. Dan mungkin ini Bu juga, karena di Excel itu nanti kan bisa banyak sel ya, nanti bisa kacau tampilan yang muncul di ini, di ininya, di Sokratifnya Bu. Oh iya, oke Pak. Nanti saya explore lagi kalau begitu. Iya, terima kasih silakan Pak explore lagi Bu. Sama. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Irman. Salam. Ya, Pak Putu. Belum masuk gitu. Sudah ada kan nomor WA Pak Irman di kolom chat? Sudah belum ada barangkali Pak Irman. Chat, Pak. Sudah chat ke oleh nomor WA-nya tadi. Ya, ini nomor WA saya. Maaf. 08 kirim kembali Pak. Banyak peserta yang penasaran Pak dengan materinya ya. 4528. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Jadi dia menurut kami sangat bermanfaat Pak. 9. Ya, mudah-mudahan lah bisa menyesuaikan dengan ya industri 4.0 ini bagian dari titik kosong juga sebenarnya kalau kita manfaatkan teknologi seperti ini. Ya. Ya, nomor saya sudah ada Pak, sudah chat di situ ya, sudah terbaca ya. Coba dicek Pak. Sudah ada Pak, sudah ada Pak. Baca ya, 0821 8774 5283. Ya, oke. Ada 2 kali. Ya, oke. Pak Adrianus, saya kok tidak menemukan chat nomor WA-nya ya? Ada Pak, ada di atas Pak. 0821. Ya, sebentar saya tulis. 0821 877 877 45 283. 283. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu. Baik, selanjutnya mohon perkenan Pak Irman memberikan closing statement. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, terutama teman guru gitu di Sulawesi Tengah. Ya. Terima kasih banyak ya sudah menyimak materi saya. Mungkin ini bagi beberapa peserta yang mengikuti mungkin ini sudah tidak asing lagi, bahkan mungkin
hal yang tidak baru lagi dan mungkin juga sudah bosan gitu ya. Karena ini terlalu mudah bagi orang-orang yang sudah expert di bidang IT ya, teknologi. Tetapi saya mencoba bagaimana menampilkan sesuatu yang sifatnya sederhana dan bisa diaplikasikan di sekolah. Nah, harapan saya nanti apa yang sudah kita pelajari bersama ini bisa diaplikasikan di sekolah, dimanfaatkan betul-betul di sekolah, sehingga nanti bisa menerapkan sistem ujian yang betul-betul objektif dan menjadikan pekerjaan Bapak Ibu lebih mudah di sekolah. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ilmu ini jangan cuma dimanfaatkan untuk diri sendiri, tetapi silahkan Bapak Ibu sampaikan langsung kepada orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua. Yang ilmu yang kita sampaikan bermanfaat, mudah-mudahan jadi penolong kita nanti di sana begitu. Jadi harapan saya bisa dimanfaatkan begitu. Yang terakhir dari saya, kalau memang masih ada yang ingin didiskusikan, silakan kita diskusikan nanti melalui WA saya. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi juga bisa berbagi telekonferensi di sini begitu dengan materi yang lain. Begitu. Kira seperti itu closing statementnya Pak. Terima kasih dari saya. Maaf kalau ada yang kurang atau